Kamu milik Allah itu berbicara tentang kamu telah dibeli dan dibayar lunas oleh Allah. Sehingga kamu menjadi miliknya. Dan peristiwa ini terjadi 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Pada saat Tuhan atau Allah menjadi manusia dan mati di salib untuk menebus dosa. Dan karya ini terjadi secara spiritual dan kadang-kadang tidak kasat mata, ya, yang bisa dilihat hanya perbuatannya, yang menggambarkan kemungkinan dia sudah percaya Tuhan, sudah menjadi milik Tuhan atau belum, seperti itu. Ya, biasanya kalau orang sudah menjadi milik Tuhan, dia akan berjuang, berusaha untuk berkenan kepada Tuhan, dan dia akan menjadi orang yang baik. Minimal dalam proses yang terus semakin baik. Bukan semakin jahat. Kalau semakin jahat kemungkinan dia belum menjadi milik Allah. Dia belum menerima Allah. Seperti itu. Nah, ada 2 ayat yang akan Mister bacakan. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Ya, demikian bunyinya. Tolong dengarkan baik-baik. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Sesuai dengan tema tadi, kamu adalah milik Allah. Ya, selain kamu sudah ditebus, sudah diselamatkan, kamu juga didiami oleh Allah. Tubuhmu adalah tempat Allah bertahta dan tubuhmu adalah milik Allah. Di sini dikatakan roh Allah berdiam dalammu, mengontrol hidupmu. Jadi apa kira-kira manfaat dari penyampaian ini kepada kalian? Kalau kamu sadar bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat Roh Kudus bertahta, tempat Allah bertahta, tempat Allah di mana suka karena hambanya, anaknya suka memuji dan menyembah Allah, berarti kamu harus menjaganya. Pesan pentingnya adalah kamu harus menjaganya karena kamu adalah bait Allah. Tempat Allah bertahta, berarti kamu harus menjauhkan dirimu dari hal-hal yang negatif. Ya. Hal-hal yang tidak layak dan berkenan kepada Allah. Misalnya ya, yang dapat merusak tubuh, kira-kira apa? Ya, Mister tahu dan percaya untuk seumur kalian kemungkinan jarang sekali sudah menggunakan hal-hal yang sebagai berikut. Misalnya narkoba. Miras. Miras itu minuman keras. Lalu menggunakan rokok. Nah, agak jarang. Tetapi ada. Beberapa Mister tahu ada anak-anak yang sudah merokok. Yang sudah minum minuman keras. Dan ada pernah anak yang mengatakan, Mister, di rumah saya wine itu biasa. Bir itu biasa. Bahkan papa saya kasih ke saya. Wow, Mister kaget. Kaget. Kok bisa ya orang tua seperti itu? Secara tidak langsung dia akan menginspirasi anaknya untuk mengkonsumsi itu kelak. Oke, mungkin hari ini kamu sedikit. Ya, terus Mister tanya, loh kenapa kamu bisa begitu? Ya karena papa saya yang kasih gitu. Loh kenapa kamu mau? Loh orang dikasih Mister. Kata papa saya nggak apa-apa. Oke, mungkin saat ini kamu merasa tidak apa-apa karena cuma sedikit. Dia bilang juga, iya cuma sedikit Mister. Saya nggak sampai mabuk kok Mister gitu. Dia bilang begitu. Tetapi walaupun sedikit sebenarnya itu sudah memberi celah, membuka celah untuk kamu di masa yang akan datang menjadi seperti apa. Satu, pemahamanmu akan biasa terhadap minuman keras karena kamu merasa orang tuamu juga support. Yang kedua, kamu merasa itu tidak berbahaya karena kamu mau minumnya sekedar. Tapi nanti kalau sudah mulai dewasa, kamu akan terinspirasi untuk mencoba lebih dan lebih.
biasanya kejahatan itu meningkat. Nggak mungkin seumur kalian langsung jadi pembunuh bayaran gitu kan. Nggak mungkin. Nggak mungkin seumur kalian langsung pecandu narkoba berat sampai menjadi pengedar. Enggak. Tapi diawali dari hal yang kecil. Saran Mister, jangan mencobalah walaupun sedikit. Kalau bisa tidak diminum walaupun sedikit. Nanti akan terinspirasi. Terinspirasi untuk merusak tubuh. Dan tidak peduli lagi. Karena kamu bait Allah. Kecuali kamu tidak merasa kamu bait Allah. Jadi tidak punya alasan untuk kamu menjaganya. Tapi kalau kamu percaya tubuhmu ciptaan Tuhan, bait Allah, tempat di mana Allah bertahta. Bagaimana mungkin kamu tega merusaknya? Di mana Allah bertahta. Di dalam hatimu ada Kristus, di dalam hatimu ada Roh Kudus, kamu merusaknya. Wow, itu namanya nggak tahu diri, ya. Itu namanya kebangetan. Jadi nggak usah coba-cobalah. Apalagi seperti rokok, narkoba. Mister tahu istilah itu. Ya, sekali coba tagih. Sekali coba tagih itu artinya begitu kamu coba sekali saja, kamu akan ketagihan. Karena di dalam rokok dan narkoba itu mengandung candu. Ya, kalau di rokok namanya nikotin. Kalau di narkoba ya candu. Ada zat-zat kimia yang dicampurkan ke dalamnya yang bisa membuat orang kurang dan kurang. Sehingga menggunakan itu lagi. Nah, hal tersebut akan merusak mindset berpikir. Ya, kenapa kamu perlu sekolah? Kenapa kamu perlu menempuh pendidikan? Supaya mindset berpikirmu berubah. Makanya orang yang berpendidikan seharusnya bisa dinilai dari cara berpikirnya. Karena cara berpikir itu mempengaruhi keputusan. Kalau cara berpikirmu kayak anak-anak, enggak orang dewasa, pasti keputusanmu akan seperti itu. Ya, makanya kamu sekolah. Sekolah di tempat yang terbaik. Tempuh pendidikan setinggi-tingginya supaya cara berpikirmu itu semakin diubahkan. Kamu melihat negara itu nasional, kamu melihat agama itu toleran dan lain sebagainya. Enggak kolot, enggak kaku. Coba kamu lihat banyak orang-orang di negara kita yang sangat kaku. Tak peduli dengan hak orang lain. Ya kemungkinan itu tidak berpendidikan. Kalaupun berpendidikan tak memaknai pendidikan. Itu. Nah, udah kamu sekolah baik-baik, mindset berpikirmu sedang dibentuk untuk menjadi nasionalis, untuk menjadi rohani, untuk menjadi berkarakter. Tiba-tiba kamu mengkonsumsi barang haram tadi yang misalnya sebutkan, misalnya rokok, miras, narkoba, itu akan menghancurkan mindset berpikirmu yang sejak awal sudah kamu bentuk. Mister ngajar budi pekerti dan agama itu sebenarnya sedang mempengaruhi cara berpikirmu terhadap situasi, terhadap Tuhan, terhadap perilaku. Sehingga kamu paham mana baik dan benar. Tiba-tiba kamu menggunakan barang haram tadi, rusaklah cara berpikirnya. Sehingga kamu memandang orang itu rendah. Serius, orang yang menggunakan narkoba, rokok, miras, itu memandang orang lain dengan rendah. Kawan Mister ada yang sudah menjadi pecandu, bahkan orang tuanya pun dia pukul. Wah, ini bukan durhaka lagi, very durhaka ya. Dia aniaya saudaranya. Uang orang tuanya dia curi. Bayangkan cara berpikirnya sudah rusak, itulah mindset. Dia tidak bisa lagi berpikir baik tentang keluarga. Di otaknya hanya narkoba. Kenapa perlu ini Mister sampaikan? Supaya kamu membentengi dirimu dari sekarang. No drug, no smoking. Pikirkan itu. Aku tidak akan pernah menyentuh barang haram tersebut. Karena itu akan merusak cara berpikirmu. Kenapa ada orang yang tidak maju? Kenapa ada orang pemalas? Itu sebenarnya dari cara berpikirnya, nak. Simpel hidup ini. Karena seluruh tubuhmu digerakkan oleh otakmu. Nah, kalau otakmu sudah bermasalah pula lah hidupmu. Serius, Mister bicara serius ini. Karena kehidupanmu biasanya itu ya, secara umum dikendalikan oleh mindset berpikir. Kalau ada orang bergerak tanpa mindset berpikir, tanpa cara berpikir, itu berarti dia sedang kerasukan. Orang kerasukan kan nggak sadar dia melakukan apapun.
Tapi kalau kamu sadar, itu berarti kamu berpikir. Makanya kalau melakukan sesuatu kan dipikirkan dulu. Nah, itu kalau cara berpikirmu sudah rusak tentang sesuatu, pasti negatif perbuatannya. Kalau kamu merasa berdosa itu biasa, berarti kamu akan berdosa. Itu hal praktisnya. Jadi hal-hal ini tolong jangan disentuh sampai sekarang. Tekadmu bulat, aku tidak akan menggunakan itu di kemudian hari karena tubuhku adalah bait Allah. Bait Roh Kudus yang harus dijaga supaya Allah dipermuliakan di dalam hidupku. Karakterku harus diperbaiki. Mister bangga beberapa di antara kalian ya yang sudah mulai punya cara berpikir yang bagus, kembangkan itu. Bagi yang belum, terus kembangkan karena kekuatanmu ada di pikiranmu. Zaman sekarang tidak lagi menggunakan otot untuk masa depan. Ya, sekarang kalau mau maju, baik itu negara maupun masa depanmu, gunakanlah otak sebaik mungkin. Karena itu bisa menggerakkan dunia. Kalau otot jadi pekerja kasar kamu, mengangkat beras, menjadi petani mencangkul, itu bukan jelek maksud mister. Tetapi ya, untuk apa kamu sekolah tinggi-tinggi? Sekolah tinggi-tinggi itu untuk mengubah cara berpikir supaya berpikir hebat tentang Indonesia. Dan kamu yang akan melanjutkan kepemimpinan di Indonesia ini dengan cara berpikir yang hebat. Itu saja yang bisa Mister bagikan. Kita selesai, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap siswa yang ada di tempat ini. Berikan mereka kemampuan untuk mengendalikan diri. Kesadaran bahwa mereka adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Dan menjauhi barang haram yang kami sudah bahas tadi. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya suatu ketika mereka menjadi orang hebat di Indonesia yang takut akan Tuhan, yang mencintai sesama. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik, silahkan kasih jempol. Dan setelah itu kalian boleh prepare. Ya, thank you. Tuhan Yesus memberkati kalian ya. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, wah sudah bereaction thumbs up. Terima kasih Adit, Evan, Alicia, Tiara, Quina, Ella, terima kasih. Ya, yang lainnya bagaimana bisa mendengarkan suara Miss Diani? Halo, iya. Thank you Karen, Devon, Keodi. Apa kabar? Thank you Ino. Miss Diani harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kita akan mengawali pelajaran IPA pada pagi hari ini dengan doa. Sebelum kita berdoa, tolong diaktifkan dulu kameranya. Miss Diani ingin lihat wajah kalian. Ayo anak-anak. Diaktifkan dulu kameranya. Nah, iya. Halo Erik. Hai. Tiara, Adit. Yang lainnya? Baru Erik, Tiara, dan Adit yang mengaktifkan kameranya. Anak-anakku yang lain bagaimana? Halo Ino, iya. Devon, hai. Anak-anakku yang lain bagaimana? Tolong diaktifkan dulu kameranya. Apakah kalian mengalami kendala? Saya, halo Geodi. Oke, sudah halo Quina. Ya. Di sini masih menunggu anak-anakku yang lainnya untuk mengaktifkan kamera. Sebelum kita mulai dalam doa. Evan, Davinia, Esther, Caitlin. Halo Evan. Iya. Isaac, Karen. Oke. Untuk Caitlin ada kendala dengan kamera, baik. Anak-anak yang lain bagaimana? Ayo diaktifkan dulu kameranya. Sudah? Shalom Naomi, Esther, aktifkan kameranya sebentar saja ya. Setelah itu kalian boleh matikan kembali. Oke, untuk Sheba ada kendala. Oke, yang lainnya bagaimana? Jonathan, Graziella, Ella,
Isaac dan Aston. Bagaimana nak? Ayo, teman-teman yang lain sudah menunggu. Oke, Shalom mengalami kendala dengan kameranya. Baik, yang lainnya bagaimana? Halo Aston. Iya, kita akan mengawali pembelajaran ini dengan doa. Miss Yani minta kesediaan dari Shalom untuk berdoa. Sana, silakan di unmute, kemudian pimpin dalam doa. Shalom Naomi. Halo Miss. Halo, ya bisa pimpin doa ya nak ya, silakan. Teman-teman mari kita berdoa. Dan itu kami mau memulai pelajarannya Tuhan, tetapi supaya bisa mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Guru kita yang lain. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Shalom Naomi sudah pimpin kita dalam doa. Baik anak-anak silahkan kalian matikan kameranya ya. Terima kasih. Ya, kita akan mulai pelajaran hari ini. Siapkan buku IPA. Baik, hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Oke, sudah ya? Siap ya? Klasifikasi materi dan perubahannya. Baik, mengenai materi. Kalau kita perhatikan di lingkungan sekitar kita, kalian boleh lihat di sekitar tempatmu saat ini. Ya, ada benda-benda di sekitarmu, diperhatikan ya. Nah, itu merupakan materi. Ya, kita akan mengelompokkan, mengklasifikasikan materi. Tapi sebelumnya materi itu apa sih sebenarnya? Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Sesuatu yang mempunyai massa, ya, mempunyai berat dan dapat menempati ruang, itu disebut materi. Ya. Nah, untuk materi yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan sekitar kita, kita akan mengklasifikasikannya. Ya, klasifikasi benda atau materi berdasarkan wujudnya, pengelompokannya berdasarkan wujudnya. Ini ada 3. Ya, kalian sudah tahu ya, yang mana termasuk benda padat, yang mana termasuk benda cair, yang mana termasuk benda gas. Terdiri atas benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita akan membahasnya satu persatu. Apa sih perbedaan dari masing-masing benda tersebut? Kalau kita perhatikan, ya, benda padat di sekitar kita, kalian sudah melihat di sekitarmu, kalau di tempat Miss Yani saat ini, ya, ada beberapa benda padat, ada kursi, ada meja, kemudian ada papan tulis, ya, kemudian ada almari. Nah, semua itu benda-benda padat yang ada di sekitar Miss Yani. Nah, kalian boleh mengamati di sekitar kalian, ada beberapa benda padat, pasti ada. Ya, jadi kalau kita perhatikan sifat benda padat, kalau dilihat dari bentuknya tetap karena partikel-partikel pada benda padat saling berdekatan, tersusun secara teratur, dan mempunyai gaya tarik antara partikel yang sangat kuat. Nah, contohnya saja, Miss Yani punya benda di sekitar Miss Yani. Ini ada ballpoint, ya. Nah, ini termasuk benda padat. Dia bentuknya tetap, walaupun Miss Yani memasukkannya, ya, memasukkannya ke dalam botol. Benda padat ini bentuknya tetap,
Ballpoint ini bentuknya tetap. Ya, dia tidak menyerupai botol. Karena apa bentuknya tetap? Karena ballpoint ini partikel-partikelnya padat dan saling berdekatan. Susunannya teratur. Mempunyai gaya tarik antar partikel yang sangat kuat. Kemudian, kalau dilihat dari volumenya, oke. Oh, ada yang chat Miss Yani suaranya terputus ya. Oke, sebentar. Anak-anak, apakah suara Miss Yani terdengar? Karen bisa dengar suara Miss Yani? Bisa. Untuk Karen, Evan bisa, Quina bisa, Adit bisa, Alicia bisa, Ella bisa, Jessie oke. Caitlin juga. Jelas ya nak? Karen menghadapi kendala, suara Miss Yani kedengaran nak? Halo Karen? Oke. Iya. Sudah? Bisa ya? Baik, mohon maaf, Miss Yani lanjutkan kembali. Ya, jadi seperti yang sudah Miss Yani sampaikan tadi, Miss Yani ambil contoh ballpoint ya, untuk benda padat ini kalian sudah melihat bentuknya. Kalau Miss Yani masukkan ke dalam botol, dia bentuknya akan tetap, tidak mengalami perubahan. Ya, bentuknya tetap, tidak mengalami perubahan. Karena partikel pada benda padat tersebut, partikel pada ballpoint ini saling berdekatan, tersusun teratur dan mempunyai gaya tarik antar partikel yang sangat kuat. Kemudian kalau volumenya, dilihat dari volumenya juga tetap pada saat dimasukkan ke dalam botol. Volumenya tetap. Jadi partikel pada benda padat, partikel pada ballpoint ini dapat bergerak dan berputar pada kedudukannya saja. Sehingga dikatakan volumenya tetap. Nah, itu mengenai benda padat. Yang kedua, benda cair. Nah, di dalam botol ini, ya ini sebetulnya hand sanitizer ya. Di dalamnya ini ada benda cair. Ini adalah benda cair yang di dalam botol ini ya. Jadi kalau diperhatikan, untuk bentuk dari benda cair selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya. Kalau dimasukkan ke dalam botol, dia berbentuk seperti wadahnya, yaitu seperti botol. Kalau Miss Yani masukkan ke dalam gelas, dia akan berbentuk seperti gelas. Jadi mengikuti wadahnya. Bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya. Mengapa demikian? Karena susunan molekul kurang teratur dan jarak antar molekul renggang. Sehingga karena jarak yang renggang tersebut menyebabkan gaya tarik-menarik antar molekul benda cair relatif rendah dibandingkan dengan benda yang padat. Kalau dilihat benda yang padat, gaya tariknya kuat. Kalau benda yang cair, gaya tarik-menarik antar molekulnya relatif rendah. Kemudian kalau dilihat untuk volumenya, volume benda yang cair atau volume zat cair itu tetap. Karena apa? Karena partikel pada benda cair dapat bergerak dan dapat berputar pada kedudukannya saja. Itu mengenai benda cair ya. Baik, selanjutnya untuk gas, benda gas. Kita lihat dari bentuk dan volumenya. Untuk gas, bentuk dari gas berubah-ubah karena apa? Karena partikel-partikel pada zat gas berjauhan. Sehingga menyebabkan bentuknya berubah-ubah. Susunan partikelnya tidak teratur. Gaya tarik-menarik antar partikel sangat lemah. Inilah yang menyebabkan bentuk dari benda gas itu berubah-ubah. Kalau dilihat dari volumenya, volume dari benda gas juga berubah-ubah karena kenapa berubah-ubah? Karena partikel pada zat gas dapat bergerak bebas meninggalkan kelompoknya.
sehingga volumenya pun berubah-ubah. Oke, sudah ya. Baik, untuk perubahan wujud benda, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya, ibu memasak air, gitu ya, memanaskan air. Apakah yang terjadi kalau dibiarkan kompornya menyala sampai air itu mendidih? Karena kelupaan untuk mematikan kompor, pada akhirnya wadah yang digunakan untuk memanaskan air itu menjadi gosong. Airnya udah nggak ada lagi, jadi kering. Apakah yang terjadi? Kemudian kalau diperhatikan lagi di dalam almari, supaya pakaiannya tidak apek gitu ya. Biasanya ditaruh kamper. Ya, sebentar. Kurang jelas suaranya, Miss. Saya nggak dengar tadi. Oh, kurang jelas. Sebentar. Baik, anak-anak tolong di mute dulu untuk audionya ya. Oke, iya, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Baik, perubahan fisika. Kita lihat terlebih dahulu mengenai perubahan fisika. Suatu materi dikatakan mengalami perubahan fisika jika pada materi tersebut terjadi perubahan bentuk. Perhatikan ya, perubahan bentuk. Kemudian yang kedua, perubahan wujud. Kemudian yang ketiga, perubahan ukuran. Adanya perubahan bentuk, adanya perubahan wujud, adanya perubahan ukuran. Tetapi perubahan tersebut tidak menghasilkan zat yang baru. Nah, itu disebut perubahan fisika. Jadi ulangi ya, suatu materi, suatu benda mengalami perubahan fisika jika materi tersebut mengalami perubahan bentuk, mengalami perubahan wujud, mengalami perubahan ukuran, tetapi dalam perubahannya tersebut tidak menghasilkan zat yang baru. Itu disebut dengan perubahan fisika. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan fisika pada suatu benda. Di antaranya adalah pelarutan, pengeringan, pemanasan, dan arus listrik. Jadi sebetulnya benda itu materi itu tidak langsung mengalami perubahan, tapi ada faktor penyebabnya. Melalui proses pelarutan, materi tersebut akan mengalami perubahan fisika, akan mengalami perubahan bentuk, akan mengalami perubahan wujud, akan mengalami perubahan ukuran, tetapi tidak menghasilkan zat yang baru. Tuh ya. Kemudian melalui proses pengeringan, suatu materi dapat mengalami perubahan fisika. Suatu materi dapat mengalami perubahan bentuk, dapat mengalami perubahan wujud, dapat mengalami perubahan ukuran, tetapi dalam perubahannya tersebut tidak menghasilkan zat yang baru. Itu disebut dengan perubahan fisika. Kemudian faktor penyebab yang lainnya adalah pemanasan dan arus listrik. Nah, jika melalui proses pemanasan, jika adanya aliran arus listrik terhadap benda, terhadap suatu materi, kemudian materi tersebut mengalami perubahan bentuk, kemudian materi tersebut mengalami perubahan wujud, dan mengalami perubahan ukuran, tetapi, ada tetapinya, tidak menghasilkan zat yang baru, maka benda tersebut atau materi tersebut mengalami perubahan fisika. Ya anak-anak, baik kita lanjutkan. Nah, untuk perubahan fisika, ya, ada 4 macam di sini ya. Untuk perubahan fisika, bentuk, yang pertama bentuk dan ukuran. Kemudian yang kedua perubahan wujudnya.
Yang ketiga, adanya proses pelarutan atau pengeringan. Yang keempat, adanya pemanasan atau arus listrik. Kita lihat satu persatu. Dengan memperhatikan contohnya, kita bisa memahami suatu materi yang mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Contohnya saja, di dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anak ya, kita sering melihatnya, kita sering mengalaminya, tetapi terkadang kita belum mengetahui sebetulnya terjadi perubahan apa pada peristiwa tersebut. Contohnya ya, beras. Kalau beras itu ditumbuk sampai halus, ya, maka beras itu akan menjadi tepung beras. Jadi beras tersebut mengalami perubahan bentuk dan juga beras tersebut mengalami perubahan ukuran. Jadi pada saat ditumbuk, bulir-bulir beras tersebut akan menjadi halus. Itulah yang menyebabkan dia mengalami perubahan menjadi tepung beras. Nah, perubahannya ini disebut dengan perubahan fisika. Kemudian kalau kalian perhatikan pakaian yang kalian pakai, ya, baju, celana panjang, ya, yang terbuat dari bahan kain. Nah, kain diubah menjadi baju, kain diubah menjadi celana panjang. Bahan dasar baju dan celanamu adalah kain. Nah, perubahan bentuk tersebut, perubahan dari lembaran kain, kemudian diubah menjadi baju yang ada kerahnya, yang ada lengannya, ya, yang ada kancingnya. Nah, itu merupakan perubahan bentuk, perubahan ukuran. Materi tersebut, kain tersebut mengalami perubahan fisika. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan lagi di lingkungan sekitar kita, di lingkungan sekitar kalian, ada kursi yang berbahan dasar kayu, kemudian ada meja yang berbahan dasar kayu, ada lemari juga yang berbahan dasar kayu. Nah, kayu tersebut diubah, ya, mengalami perubahan menjadi lemari, kursi, atau meja. Perubahan tersebut disebut dengan perubahan fisika. Jadi dari bentuk kayu, ya, diubah menjadi berbentuk seperti lemari, kursi, dan meja. Nah, itu disebut perubahan fisika. Kita lanjutkan yang kedua. Dilihat dari perubahan wujudnya. Contoh, ada minyak angin yang menguap. Memang dia berubah wujud menjadi uap. Tetapi dia masih berupa minyak angin. Kemudian air yang membeku menjadi es itu juga mengalami perubahan wujud. Tetapi perubahannya disebut perubahan fisika. Karena tidak menghasilkan zat yang baru. Apabila es itu dicairkan, dia akan menjadi air kembali. Tidak mengalami, tidak membentuk zat yang baru. Kemudian kamper yang menyublim itu juga merupakan perubahan fisika. Ya, kemudian dilihat kembali, oke anak-anak selanjutnya ya. Perubahan materi karena pelarutan atau pengeringan. Nah ini biasanya untuk jagung segar diubah menjadi jagung kering. Ini biasanya dilakukan oleh para petani yang tidak menginginkan jagungnya itu menjadi busuk. Caranya adalah dengan cara mengeringkan jagung-jagung tersebut. Kalau jagungnya dikeringkan, maka dia akan menjadi tahan lama. Nah, perubahan dari jagung segar diubah menjadi jagung kering itu merupakan contoh dari perubahan fisika. Kemudian, kalau kalian suka yang manis, ya, kalian menyiapkan air hangat, kemudian kalian masukkan gula tebu atau gula pasir, gula putih itu dimasukkan ke dalam air hangat tersebut, kemudian diaduk sampai merata. Gula yang dilarutkan dalam air menjadi air gula tersebut adalah perubahan fisika. Ya. Jadi di dalam air itu masih terdapat zat gula. Gulanya bercampur dengan air, gulanya larut di dalam air sehingga menjadi air gula. Kemudian pakaian yang mengering setelah dijemur itu ada perubahan karena
pengeringan, ya. Jadi perubahan fisika. Sebentar, Nak. Oke, ya. Baik, mesti dilanjutkan ya. Mengering. Mengenai perubahan fisika, masih dalam proses perubahan fisika, perubahan karena adanya pemanasan atau arus listrik. Contoh, besi yang dipanaskan itu akan mengalami pemuaian. Pemuaian itu dia akan semakin memanjang, gitu ya. Nah, ini mengalami perubahan, tetapi dia tetap berbentuk besi. Tidak membentuk zat yang baru. Tetap berupa ferrum, Fe, yaitu besi. Perubahan ini disebut perubahan fisika. Kemudian filamen pada lampu pijar yang menyala. Lampu pijar yang menyala di dalamnya itu ada filamen, ya. Kalau kalian perhatikan, kalau terus-terusan dia diberi arus listrik, dia akan tetap menyala, pada akhirnya akan panas. Filamen itu akan semakin panjang, dia memuai, mengalami pemuaian. Nah, perubahan ukuran ini, perubahan bentuk ini merupakan perubahan fisika. Kemudian, kalau kalian menggunakan termometer, di dalam termometer itu ada raksa. Ya, kalau kita letakkan termometer pada bagian tubuh kita yang pada saat itu suhu badan tinggi, maka raksa itu akan memuai. Jadi diperlihatkan, oh suhu tubuhnya tinggi. Nah, itu disebut perubahan fisika, raksa pada termometer yang memuai. Kemudian untuk kawat telepon juga mengalami pemuaian pada siang hari yang panas. Itu juga mengalami perubahan fisika. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau kalian suka naik kereta api, misalkan bepergian, naik kereta api, pernah tidak kalian memperhatikan rel kereta api itu ada celahnya? Ya, bagian kereta api, relnya ada celah-celahnya. Mengapa sih bagian kereta api, rel kereta api itu ada celahnya? Kenapa harus dibuat demikian? Ya, karena apabila pada saat panas terik akan terjadi pemuaian. Sengaja dibuatkan ada celah supaya pada saat rel kereta api itu memuai, dia tidak melengkung. Berbahaya kalau melengkung, bisa terjadi kecelakaan pada saat kereta api lewat. Sehingga pembuatan rel kereta api itu pada relnya terdapat celah-celah. Apabila terjadi pemuaian, maka rel tersebut tidak melengkung. Proses perubahan rel kereta api memuai tersebut akibat adanya panas itu disebut dengan perubahan fisika. Dah ya, tidak menghasilkan zat yang baru, hanya mengalami perubahan bentuk, perubahan ukuran. Oke, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan ke perubahan kimia. Suatu materi dikatakan mengalami perubahan kimia jika menghasilkan zat yang baru. Ya, kalau untuk perubahan fisika mengalami perubahan bentuk, mengalami perubahan ukuran, ya, tetapi tidak menghasilkan zat yang baru. Kalau perubahan kimia menghasilkan zat yang baru, itu perubahan kimia. Kemudian, sebentar. Untuk perubahan kimia, sebentar anak-anak. Sebentar ya, mengenai perubahan kimia, tunggu sebentar ya. Ya, perubahan kimia, sebentar. Oke.
Ya. Perubahan kimia. Ciri perubahan kimia. Untuk membandingkan antara perubahan kimia dengan perubahan fisika, dalam perubahan kimia dikatakan, suatu materi dikatakan mengalami perubahan kimia apabila terjadi pembentukan zat yang baru. Itu cirinya. Kemudian pembentukan gas. Kemudian pembentukan endapan. Kemudian terjadi perubahan warna pada zat yang baru tersebut. Kemudian terjadi perubahan suhu. Itu mengenai perubahan kimia. Ya. Baik anak-anak, kita lihat faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan kimia. Di sini tertulis ada 6. Wow, lumayan banyak ya untuk perubahan kimia. Melalui proses pembakaran, melalui proses pencampuran zat, melalui proses peragian, kemudian proses kerusakan, ya. Kemudian yang kelima biologi makhluk hidup, yang keenam perkembangan. Kita akan membahas satu persatu mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan kimia. Yang pertama, faktor penyebab terjadinya perubahan kimia adalah proses pembakaran. Contoh perubahan kimia akibat proses pembakaran adalah, tadi sudah Miss Yani tampilkan gambarnya ya. Salah satunya yang pertama, kertas dibakar. Kemudian yang kedua, kayu yang dibakar. Itu akan membentuk zat yang baru. Kertas yang dibakar akan membentuk zat yang baru, terbentuk karbon dari hasil pembakaran. Kayu juga seperti itu, sehingga terlihat warnanya hitam. Terlihat adanya karbon dari hasil pembakaran tersebut. Kemudian bensin yang terbakar itu juga mengalami perubahan kimia. Petasan yang meledak. Ya, kemudian kembang api yang dibakar itu juga mengalami proses perubahan kimia. Baik, selanjutnya faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kimia adalah proses pencampuran zat. Ada beberapa zat yang dicampurkan, zat-zat ini yang dicampurkan akan bereaksi, akan mengalami perubahan. Proses pencampuran zat ini yang mengakibatkan terjadinya perubahan kimia. Yang pertama adalah batu kapur yang dicampurkan dengan asam klorida atau HCl akan menghasilkan endapan. Oke, kembali diingat ciri-ciri dari perubahan kimia, terbentuknya endapan. Terjadinya perubahan warna. Terbentuknya zat yang baru. Nah, apabila di dalam perubahan tersebut ditemukan suatu endapan, maka perubahannya merupakan perubahan kimia. Contohnya batu kapur yang dicampurkan dengan asam klorida atau HCl menghasilkan endapan putih. Kemudian menghasilkan gas itu juga merupakan perubahan kimia. Jika cuka dicampurkan dengan soda kue, menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Itu merupakan contoh dari perubahan kimia karena proses pencampuran zat, yaitu pencampuran cuka dengan soda kue. Jadi menghasilkan gas karbon dioksida. Ya. Baik, selanjutnya faktor yang mempengaruhi perubahan kimia yaitu proses peragian. Nah, ada lagi contoh perubahan kimia akibat proses peragian. Yang pertama, susu diubah menjadi keju. Kalian suka mengkonsumsi keju bukan? Nah, bahan dasarnya merupakan susu yang mengalami fermentasi karena diberikan mikroorganisme atau diberikan ragi ya. Jadi ada prosesnya sehingga terbentuk keju yang nantinya bisa dikonsumsi. Kemudian kalau kalian suka makan tape,
Bahan dasarnya adalah singkong, kemudian diberikan ragi atau diberikan jamur Rhizopus oryzae. Maka singkong itu akan berubah menjadi tape, membentuk zat yang baru, hasil fermentasi. Kalau singkongnya diganti dengan ketan, kemudian diberi ragi, maka akan menjadi tape ketan. Ya, prosesnya mengalami perubahan kimia, membentuk zat yang baru. Kalau tape itu dimakan, akan terasa ada alkoholnya. Terbentuklah zat yang baru, hasil dari fermentasi. Kemudian untuk kedelai diubah menjadi tempe. Diberi jamur Rhizopus oryzae, diberi ragi untuk kedelai tersebut, maka akan terbentuk tempe. Merupakan makanan yang baru, hasil dari peragian. Perubahan bahan dasar kedelai menjadi tempe, membentuk zat yang baru, itu disebut perubahan kimia. Kemudian tepung yang diubah menjadi roti. Nah, kalau beras yang ditumbuk kemudian menjadi tepung beras, berarti masih zatnya itu masih berupa beras ya, hanya dia mengalami perubahan bentuk saja, itu disebut perubahan fisika. Tetapi kalau tepung ini diubah menjadi roti, itu ada proses peragiannya. Ada ragi yang dicampurkan di dalam tepung. Maka akan berubah menjadi roti, menjadi sumber makanan yang baru. Terbentuk zat yang baru. Proses peragian ini merupakan perubahan kimia. Oke, bisa dilanjutkan ya. Ya, perubahan kimia akibat proses kerusakan. Seperti tadi Miss ini sempat singgung karena Miss ini tampilkan gambar, ada besi yang berkarat. Perkaratan pada besi ini merupakan perubahan kimia. Jadi adanya perubahan pada warna. Ya, ingat ciri-ciri dari perubahan kimia, terbentuknya zat yang baru, kemudian terjadi perubahan warna, terbentuknya gas, itu merupakan proses perubahan kimia. Nah, kalau diperhatikan besi yang berkarat, dia akan berubah warna, ada bagian karat-karatnya itu ya. Jadi perkaratan besi ini merupakan perubahan kimia. Kemudian pelapukan pada kayu. Pembusukan sampah. Nah, pembusukan sampah oleh bakteri ini juga merupakan proses perubahan kimia. Kemudian pengelantangan pakaian dengan serbuk pemutih atau kaporit. Jadi ada perubahan warna yang terjadi pada pakaian tersebut. Yang awalnya pakaian tersebut ternoda oleh bahan kimia, kemudian dicuci dengan serbuk pemutih, salah satunya adalah kaporit, maka akan terjadi perubahan warna sehingga menjadi pakaian itu kembali putih bersih. Nah, itu disebut mengalami perubahan kimia. Nah, ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, anak-anak ya. Kita bisa melihatnya di lingkungan sekitar kita. Baik, mengenai faktor yang menyebabkan perubahan kimia, contohnya akibat proses biologi makhluk hidup, contohnya adalah proses pencernaan makanan. Makanan yang kita makan ya masuk dalam proses dalam sistem pencernaan makanan, mengalami proses pencernaan yang dibantu oleh enzim, ya itu terjadi proses perubahan kimia. Enzim-enzim tersebut itu enzim amilase ya, itu menyebabkan perombakan pada makanan. Kemudian yang mengubah pepsin menjadi pepton itu ya. Jadi ada di dalam proses pencernaan. Itu mengalami perubahan kimia. Kemudian proses pernafasan.
Pada saat kita menghirup udara, yang diambil adalah oksigennya. Kemudian dikeluarkan adalah CO2-nya. Mengalami perubahan, menghasilkan gas CO2. Ya. Kemudian proses fotosintesis pada tumbuhan hijau. Proses fotosintesis itu ya yang menggunakan H2O dan CO2 dengan bantuan cahaya matahari dan juga zat warna hijau daun akan menghasilkan CO2 dan C6H12O6. Terbentuk zat yang baru. Itu merupakan perubahan kimia. Baik, selanjutnya proses perkembangan ini juga merupakan perubahan kimia. Kalau kalian perhatikan, cabai yang awalnya hijau akan berubah menjadi berwarna merah. Karena apa? Karena adanya etilen dalam cabai tersebut yang menyebabkan mengalami perkembangan. Buah-buahan yang awalnya mentah menjadi matang karena adanya etilen di dalam buah tersebut. Sehingga buah yang mentah bisa menjadi matang. Ada proses perkembangan. Oke, sudah ya anak-anak ya. Baik, kembali misi ini mengingatkan perubahan kimia kita perhatikan untuk cirinya adalah membentuk zat yang baru. Kemudian terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, terjadinya perubahan suhu. Itu merupakan perubahan kimia. Kalau perubahan fisika, hanya terjadi perubahan bentuk, terjadi perubahan ukuran, tetapi tidak disertai dengan terbentuknya zat yang baru. Itu yang membedakan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, anak-anak, baik demikian penjelasan dari Miss Yani mengenai perubahan materi. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Thank you very much. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Baik anak-anak, untuk hari ini Miss Yani akhiri ya. Kita akan bertemu kembali minggu depan ya, dalam minggu tematik. Oke, kita akan berdoa anak-anak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami, Tuhan yang memberikan pengertian dan kepintaran bagi kami, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu, hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Pakai kami dalam masa remaja kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, kalian boleh rehat sebentar untuk mempersiapkan pelajaran selanjutnya. Untuk hari ini Miss Yani akhiri, ya tetap semangat. God bless you, sampai jumpa, bye-bye. Halo, selamat pagi. Pagi. Rahajang semeng ketemu malih sarang budesa ring rahina Bude. Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa sekarang Tiara? 23, Bu. Oh, kalih dasa 3 nggih, 23 nggih. 23 tanggal 23. Nggih, 23 September kalih tali kalih dasa. Nggih. Anak-anak sampai saat ini ya, sebelum kita lanjut, sampai saat ini Bu Desa kalian harusnya sudah punya 5 nilai. Ya, harusnya sudah punya 5 nilai. Bu Desa berterima kasih melalui kesempatan ini Bu Desa ucapkan terima kasih pada anak-anak yang
sudah mengerjakan dengan baik dan mengumpulkannya tepat waktu. Ya, untuk anak-anak 7A, anak-anak 7A masih ada beberapa anak yang belum mengumpulkan PS Orti, ya, tugas Orti dan tugas Pidarte. Ya, seperti yang Pidarte yang tugas Pidarte yang Bu Desa berikan tanggal 9 September, seharusnya kalian sudah bisa mengumpulkan saat itu juga. Tetapi Bu Desa tetap memberi kesempatan kepada anak-anak yang belum mengumpulkan, karena jangan sampai ada nilai yang bolong. Tetapi bagi anak-anak yang rajin, yang on time, jangan khawatir. Bu Desa tetap perhitungkan. Untuk anak-anak yang nilai 100, nilai maksimal hanya ada pada saat anak-anak mengumpulkan sesuai dengan batas waktunya. Ya. Nah, anak-anak yang ketua kelas, maaf. Halo Dena. Dena ada Dena? Dena, siapa yang bisa bantu Bu Desa absensinya hari ini? Ada yang izin sama Dena? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Ya. Nah, kalau enggak ada, anak-anak untuk hari ini Bu Desa akan perdalam lagi tentang Pidarte dan Wangsan Krune. Bagi anak-anak yang Bu Desa akan beri kesempatan yang Bu Desa sebut namanya, silahkan dijawab. Tunggu dulu Bu Desa kasih giliran. Tapi bagi anak-anak yang lain tetap silahkan. Kalau bisa setelah bagaimana kalau Bu Desa kasih kesempatan, silahkan. Itu untuk nilai bonus. Ya, bagi anak-anak yang Bu Desa sebut namanya itu untuk nilai bantuan. Tapi bagi anak-anak yang inisiatif sendiri ingin menjawab, itu Bu Desa tetap berikan kesempatan menjawab. Boleh juga bertanya, anak-anak. Kalian akan bisa bertanya kalau kalian paham. Ya. Jadi hari ini Bu Desa akan memberikan pendalaman tentang Pidarte dan juga Wangsan Krune. Silakan kalian siapkan buku bahasa Bali, buka buku halaman buku bahasa Bali tentang tentang Pidarte LPD Ring Desa Pekraman. Kalau tidak salah halaman 14 ya. Ya, bagaimana? Siap anak-anak? Jelas apa yang Bu Desa sampaikan? Ya, oke. Nah,
Anak-anak, ini ringkasan tentang Pidarte yang harus kalian ketahui tentang Pidarte. Halo, coba Alicia bisa sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah ya. Silahkan kalau mau difoto silahkan, ini akan bisa membantu kalian dalam belajar. Pidarte, ini yang pertama pengertian Pidarte. Coba Bu Desa ingin dengar suaranya Davinia. Davinia ada? Ada, Miss. Davinia belum kumpulkan tugas Pidarte ya? Setahu saya sih sudah saya kumpul di Tedesmon. Yang tanggal 9 itu Ibu mintanya ngumpulkan. Iya, yang Pidarte. Ngumpulkannya via WA, Nak. Oh, berarti saya salah ngirimin dong. Masih ada? Bisa di WA ke Bu Desa? Nanti. Nggak tahu file masih ada atau enggak, ntar saya cari. Oh ya, nanti Bu Desa cek ya. Davinia ngumpulnya kapan, Nak? Udah lumayan lama. Waktu itu tanggal 9 Bu Desa kan sampaikan, kerjakan saat itu dan langsung WA ke Bu Desa. Ya. Ya. Tolong dicek, Bu Desa juga ngecek kalau masih ada filenya tolong di WA ya, Nak ya. Nah, coba Davinia baca pengertian Pidarte. Miss, layarnya ngeblur gitu, saya nggak bisa lihat. Oh, enggak bisa lihat. Oh, coba Ishak ada Ishak? Halo? Ishak Immanuel Halo, Miss. Ya. Ishak bisa baca materinya? Ringkasan Pidarte. Ngeblur. Oh, kurang jelas ya? Ini Ishak juga. Ishak kurang 2 tugasnya ya, Nak ya? Itu. Orti dan Pidarte. Coba Bu Desa cek satu lagi. Jessie, halo Jessie. Jessie? Iya, Bu. Jessie bisa baca? Kebaca enggak? Atau blur juga? Bisa. Coba Jessie baca. Pengertian Pidarte. Pidarte Bali inggih punika bebaosan mabase Bali alus ngakupa daging pikayunan sane majeng anak sareng akeh. Sane matetujon mangda anake sane mirenggang baose punika kasida kakesepang saha ngelaksanayang. Ya. Coba Jessie ya tadi ya. Jessie juga belum ngumpulin Pidarte ya. Tugas Pidarte yang tanggal 9. Udah, Bu. Jessie kumpul via apa? Jessie ngumpulnya WA di WA-nya Bu Desa enggak ada? Oh, coba nanti saya cek lagi ya, Bu. Dicek ya, Nak ya. Oke, Bu. Coba Jessie, coba kalau Pidarte itu ngeranjing soroh kruna napi, Jessie. Kita sudah belajar
kruna lingga, kruna tiron, kruna dwilingga, kruna satma. Menurut Jesse, kruna pidarta ngranjing soroh kruna napi. Gimana Jesse? Jesse. Jonathan, bisa Jonathan pidarta ngranjing soroh kruna? Halo Jonathan. Halo Jonathan ada? Jonathan Salomita Jonathan Sanjaya Sadio. Jonathan Sanjaya Sudibyo. Ada? Halo Jonathan. Halo. Jonathan. Halo anak-anak, ada yang bisa? Silahkan nilai bonus. Sebut nama, kruna pidarta ngranjing soroh kruna pidarta. Halo. Bu Desa, bisa diulang pertanyaannya? Pidarta ngranjing soroh kruna napi. Apakah ngranjing soroh kruna lingga, kruna tiron, kruna dwilingga, utawi kruna kruna satma? Tiara, Bu. Ya, Tiara. Kruna tiron. Kruna tiron. Kruna lingane napi? Bali, coba Tiara, Bali. Bali, ngranjing soroh kruna? Lingga. Kruna lingga, kudang wanda. Kruna lingga, kudang wanda. Kalih. Kalih wanda. Kalau pidarta? Kruna lingga juga, Bu. Kruna lingga. Berapa wanda? Kudang wanda? 3. Tigang? Tigang wanda. Nggih. Nggih, Bu. Tigang wanda. Satu lagi. Kalau bebaosan atau bebaosan ngranjing soroh kruna napi, Tiara. Bebaosan. Kruna tiron. Kruna tiron, lingane? Kruna lingane? Bebaos. Baos. Kruna lingane baos. Nggih. Boleh nika napi imbuhan yang di depan namanya
Nganter. Pangater lan Pengiring. pangiring. Pengiring an. Ya. Baosan, bebaosan, pengater pengiring an. Ya. Oke, coba terima kasih Tiara. Nomor berikutnya, coba Bu Desa panggil lagi Jonathan. Ada Jonathan? Jonathan Sanjaya Sudibyo. Ada? Gak ada ya? Kita lanjut. Bu Desa panggil Kuisena, benar ya? Kuisena. Luh Putri Ardinika Kusena. Halo. Kusena betul? Bu, itu namanya Kuina, Bu. Ah, Namanya Kuina. Kuina. Oh, enggak ada ininya ya? Iya ya. Kuina, halo. Maaf, salah sebut Bu Desa. Kuina, halo. Kuina? Kuina ada? Kuina? Enggak ada ya. Nah, anak-anak ini pengertian pidato. Kalau Bu Desa tanyakan ada soal uraian nanti kalian cukup jawab sampai dengan majeng sareng anak akeh. Jadi pidato Bali inggih punika bebaosan mabasa Bali alus. Jadi manut sorsinge basene kalau mapidato nike jika mapidato pakai bahasa Bali alus, nggih. Intinya mapidato itu pidato nike harus ada teks pidato, harus ada pamidato, harus ada pendengar. Itu ya. Kemudian yang B, struktur. Wangun pidato tawi struktur pidato. Struktur pidato kaapah dados petang bagian. Murdan pidato utawi judul pidato patut kasurat manut topik, harus sesuai dengan topik kan anak. Judul pidato atau murdan pidato manut ring topik utawi tema pidato. Kemudian tema utawi topik nika patah sareng unteng pidato. Kita lanjut purwake utawi pamahbah sama dengan pendahuluan. Ada juga yang mengatakan pembukaan. Dalam pembukaan ada beberapa hal. Pangastuti. Pangastuti itu Om Swastiastu. Jadi jika berpidato, rikala mapidato patut kakawitin antuk
Pangastuti Om Swastiastu. Pangastuti itu panganjali umat Om Swastiastu. Salam pembuka. Kemudian matur sukseme. Matur sukseme majeng ring sane ngicenin galah. Sane ngicenin galah nike pengenter acara. Nggih. Pembawa acara utawi MC. Kemudian ngaturang pangayu bagya mengucapkan puji syukur. Kita lanjut daging yang nomor 3, daging pidarto. Daging pidarto patut manut sareng tema. Bagian yang keempat, pamuput pidarto sanema daging atur indik. Nyutetang daging bebaosan, nunas pangampura antuk saluwir kekirangannya, jadi minta maaf atas kekurangan, mengucapkan matur sukseme antuk uratian. Ring purwake matur sukseme majeng ring pengentar acara. Ring pamuput pidato matur sukseme majeng ring uratian pamiarsa. Salam pamuput sane ketah ngangen parame santi. Jadi dibuka dengan ucapan parame santi, kapuputan antuk parame santi. Tetingkes pidarto agem-agem utawi tetingkes rikala mapidarto. Tata cara ketika berpidato. Harus memperhatikan topik, sesuaikan dengan topik, baik itu judul maupun isinya, dagingnya. Kemudian wirage, harus memperhatikan semite utawi ekspresi, gerak tubuh dan raut wajah. Wirame, intonasi. Wirase, penghayatan. Kemudian tata cara mapidarto. Tata cara mapidarto, pidato tutur, impromptu dadakan, tanpa persiapan. Pidato sesuratan, manuskrip utawi naskah. Pidato arda tutur, tanpa naskah, ekstemporan. Ekstemporan ini menggunakan ringkasan atau poin-poinnya saja. Pidato memoriter, menghafal. Ya. Ini yang E. Pamidarto, orator, anake sane mapidarto. Anake sane mapidarto kawastanin pamidarto. Pangenter acara utawi MC ring basa Bali kawastani taler kawastanin ugra wakil. Nggih. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau pertanyaan kalian berbobot juga Bu Desa kasih poin. Halo, silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan anak-anak? Bertanya, menjawab, partisipasi kalian tetap Bu Desa hargai. Kalau tidak, silakan kalian lihat buku Bahasa Bali halaman 14-15, teks Pidarte LPD, Ring Desa Pekraman. Nggih. Bagaimana anak-anak? Kelihatan soalnya? Bu Desa, layarnya ngeblur. Ngeblur Terus ya? juga ada yang nanya di chat. Oh. Bu, soalnya belum kelihatan, masih yang ringkesan yang tadi itu, Bu. Oh, masih yang tadi. Iya. Berarti ini ya. Nah, sekarang gimana? Sudah? Kelihatan? Sudah, Bu. Nah, coba Nana, Bu Desa minta Davinia, coba, atau coba Bu Desa minta Kuina. Kuina ada Kuina? Halo? Kuina? Aduh, gimana nih? Coba Bu Desa minta. Mana partisipasi kalian ya? Coba Bu Desa minta. Ishak ada Ishak? Halo? Ishak Immanuel Tanaya. Ishak, nah, Ishak sudah buka buku, Nak? Buka buku halaman 14-15. Sudah, Miss. Nah, coba dihitung. Coba dihitung berapa paragraf teks tersebut. Teks Pidarte punike kawangun antuk titik-titik paragraf. Coba dihitung. Om Swastiastu, kata Om Swastiastu itu masuk paragraf yang jadi satu dengan yang sebelumnya. Sebelumnya atau sesudahnya ya, jangan dihitung. Juga Om Santi itu ngeranjing gabung dengan paragraf sebelumnya. 11. 11 bahasa Balinya apa, Nak? Coba sebutkan sebutkan kurna wilangan siki, kalih. Ayo, Isa. Siki? Bisa? Atau besik 2 telu bisa? Isa? Boleh dicoba, Bu?
Ya, silahkan nak. Solas. Ya, solas. Coba sebutkan angka 1 sampai 11. Besik, kedua, telu, papat, 5, 5. 6, 6, kutus, 6. 6, pitu, kutus, sia, dasa, solas. Ya, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pitu, kutus, sia, dasa. Melajah malu, mirengang tutur guru, apang enggal bisa. Iya, bisa dinyanyikan ya nak ya. Jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pitu, kutus, sia, dasa. Melajah malu, mirengang tutur guru, apang enggal bisa. Ya, itu besik 2 telu itu keruna bahasa kepara. Ya. Kalau bahasa halusnya siki, kalih. Siapa bisa anak-anak? Siapa bisa? Siapa bisa menyebutkan angka 1 sampai 10 pakai bahasa halus? Silahkan sebut nama. Bu Desa lagi obrol nilai nih, yuk. Isak bisa, Isak? Nggak bisa. Ada yang bisa nak? Pakai bahasa halus siki. Siki. Elis ya, Elis, bisa Elis? Cuma bisa 1 sama 2 aja, Bu. 1 itu apa? Besik sama ada 2. Kalau halusnya, ayo Bu Desa sebutin ya. Siki, kalih, 3, papat, sama anak-anak. Yang halusnya cuma 5. ya, siki, kalih, 3, itu aja yang beda. 1, 2, 3. Siki, kalih, 3, papat, 5, 6, pitu, kutus, sange, dasa. Jadi yang beda itu 1, 2, 3 sama 9. Ya. Ya. Sekarang lanjut. Coba Isak lagi. Teks pidarte punika mamurde napi. Napi murdan teks pidarte ne halaman 14-15. Halaman 14-15 ring buku bahasa Bali ne mamurde napi. Teks pidarte ne. Isak. Kathleen, halo Kathleen. Kathleen. Iya, Bu. Kathleen Amanda. Kathleen juga masih kurang lagi 2. Belum Desa belum terima tugasnya 2. Benar ya? Yang Kathleen? mana, Bu? Soalnya saya sudah kumpul semuanya di TD Smart. Coba ntar saya cek ulang. Oh, di TD Smart. Iya. Coba dicek ulang ya. Bu Desa enggak ketemu lagi 2, yang orti sama pidarte. Ya.
Kayaknya yang Orti saya sudah kumpul di WhatsApp deh pas kemarin-kemarin itu, Bu. Kathleen ya? Ntar coba saya kirim ulang deh ya. Ya, ntar Bude Sak cek ya. Kita sama-sama cek ya, Nak. Nah, coba Kathleen coba jawab pertanyaannya Bu Desa. Teks pidarte punike mamude napi. Ini layarnya dari saya ngeblur, Bu. Nggak bisa kebaca apa-apa soalnya. Dengerin, Nak. Kamu bisa denger kan? Bisa. Nah, sudah buka buku halaman 14-15? Sudah. Sekarang dengarkan pertanyaannya Bu Desa. Teks, Kathleen lihat teks pidarte. Sudah ketemu teks pidartenya? Sudah, Bu. Teks pidarte punike Sudah. mamurde napi. Napi murdan teks pidartene punike. Judulnya. Iya. Dijawab, Nak. LPD Ring Desa Pakraman. Iya, LPD Ring Desa Pakraman. Teks pidartene punike kawangun antuk kudang paragraf. Tadi menyimak enggak, Nak? Tadi Ishak sudah jawab. Saya boleh jawab lagi, Bu Desa? Ya, silakan. Siapa tuh? Tiara. Ntar, Bu Desa kasih kesempatan ke Kathleen. Kathleen, tunggu, Nak. Kathleen, ayo Kathleen. Kenapa, Bu? Teks pidartene punike kawangun antuk titik-titik paragraf. Sebentar. Ini. 12. 12 berarti tadi enggak menyimak ya, Nak ya? Ini koneksi saya dari tadi nge-lag soalnya, Bu. Jadi sempat keluar dari Zoom-nya. Oh gitu. Coba dihitung ulang, Nak. Yang Om Swastiastu ikut paragraf yang lain. Bu Desa enggak bawa bukunya. Oke. Om Santi juga ikut paragraf yang sebelumnya. Berapa? 13 atau 14 ya. Coba dicek ulang ya. Paragraf teks pidartene punike kawangun antuk 11 paragraf. Coba dihitung, Nak, bener? 11 paragraf. Nah, iya benar, Bu. Ini tadi sempat keliru dia. Iya, 11 ya. Coba lanjut, Nak. Saning ranjing bagian pamahbah. Pamahbah itu bahasa Indonesianya apa? Kathleen? Pamahbah? Iya, Bu. Lian raosne? Taler kawastanin? Maksud dari pertanyaannya apa? Pamahbah pidarte. Halo, siapa bisa bantu Bu Desa? Silahkan nilai bonus. Boleh dicoba? Iya, silahkan sebut nama, Nak. Alicia, Bu. Iya, Alicia. Saning ranjing bagian pamahbah pidarta inggih punika paragraf kaping 1, paragraf 1. Satu saja. Pertanyaannya Bu Desa, pamahbah taler kawasani napi. Pamahbah. Pendahuluan. Utawi napi, Alicia, lagi satu, ada istilahnya satu lagi. Pamahbah, pendahuluan, utawi
Purwake. 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 Nggih. Purwake. Ada yang bisa lagi? Ayo. Betul Elisia, betul. Pak Mahbah. Taler Kawastanin juga disebut Purwake utawi pendahuluan. Saning ranjing bagian pamahbah inggih punika ada yang bisa? Bu Desa kasih tahu ya, yang saning ranjing bagian pamahbah pidarte inggih punika paragraf kapertama. Kapertama itu patah sareng kaping siki. Ya, paragraf pertama, paragraf kaping kalih, miwah paragraf kaping 3. Jadi yang termasuk paragraf pendahuluan utawi Purwake inggih punika paragraf kaping siki, kaping kalih lan kaping 3. Nggih. Nah, lanjut. Coba yang bisa. Saya boleh, Bu? Silahkan, sebut nama. Tiara, Bu. Ya, Tiara. 4, 5, 6, 7, kutus, sange, dase. Nggih. Coba saning ranjing yang termasuk bagian daging pidarte inggih punika paragraf kaping 4 ngerawuh paragraf kaping Dase. kaping daso. Eh. Kaping sieu nggih. Kaping sieu. Kaping sieu. Kaping dase lan kaping 11. Kaping dase lan kaping 11 ngranjing soroh pamuput. Nggih. Sampun, silahkan diisi di bukunya. Ya, diisi ya anak-anak. Ada pertanyaan sampai di sini? Biar dimengerti. Coba Bu Desa tanya. Salomita Naomi. Salomita Naomi. Panggilanmu siapa nak? Salomita Naomi. Absen. Nama saya Shalom Naomi. Hah? Nama saya Shalom Naomi, bukan Shalomita Naomi. Sorry. Naomi ya panggilannya ya? Shalom Naomi. Apa sih panggilan nama saya tuh Shalom, tapi kalau panjangannya Shalom Naomi gitu. Oh iya, Shalom. Shalom, maaf ya. Shalom. Coba sebutkan struktur pidarte. Struktur pidarte kaapah dados petang bagian inggih punika. Bisa nak? Bisa simak Bu Desa? Silahkan yang lain. Silahkan. Boleh diulang pertanyaannya, Bu? Struktur pidarte kaepah dados petang bagian inggih punika. Saya, Bu. Iya, sebut nama nak. Graciela. Iya. Murde. Purwake. Pamahbah. Daging pidarte.
Sama Pamuput Pidarte. Miwah Pamuput Pidarte. Oke. Gracela nomor berapa ya? Nomor 12. Oh ya, Ella. Grace ya. Grace. Iya. Nah, itu anak-anak ya. Kita lanjut. Nah, Pidarte yang penting kawedar daging pikayun sareng akeh. Ngwedar daging pikayun, jadi Pidarte inggih punika daging pikayun sane kawedar yang disampaikan. Kawedar itu disampaikan. Wedar itu sampai, kawedar disampaikan. Kawedar ngeranjing soroh krune tiron. Linggane wedar poleh pangater ka. Nggih. Akeh itu krune lingga kalih wande. Ngwedar daging pikayun menyampaikan isi hati, menyampaikan isi hati, menyampaikan sesuatu kepada orang banyak disebut mapidarte. Mapidarte, krune mapidarte, ngeranjing soroh krune tiron. Linggane pidarte, poleh pangater ma. Nggih, pangater ma bukan pangater me. Krune kawastanin. Linggane ngeranjing soroh krune tiron. Linggane waste. Poleh titik-titik. Siapa bisa anak-anak? Kawastanin. Ngeranjing soroh krune tiron. Linggane waste. Kata dasarnya waste. Poleh wewehan gabung. Napi wewehan gabung nih? Ya, yang bisa sebut nama yang berpartisipasi dalam pelajarannya Bu Desa. Ya. Saya mau coba Bu. Ya, sebut nama. Tiara. Ya. Pengantar ke sama pengiring nin. Itu ya. Oh, iya. Waste in kawastanin linggane waste poleh wewehan gabung wewehan gabung itu sekaligus awalan dan akhiran. Ka dan in, kain. Ya. Kawastanin, kain. Anake sane mapidarte mawaste pamidarte. Soroh pidarte wenten petang soroh. Ya. Sudah lanjut. Lanjut sudah. Nah ini. Nah. Kita lanjut. Waktunya Bu Desa masih berapa menit ya? Masih ada 10 menit kesempatan anak-anak untuk mengumpulkan nilai bonus sebanyak-banyaknya. Wangun krune, nganutin wangun ipun, krune punika kaapah dados petang soroh. Krune lingga, krune tiron, dwi lingga, krune polah. Nggih. Lanjut.
kruna lingga kaepah dados limang soroh akecap utawi awanda kruna lingga kalih wanda kruna lingga tigang wanda kruna lingga petang wanda lan kruna lingga limang wanda. Nah, coba tadi pidato sudah. Bu Desa menurut absen mulai Elisia, Om, ngeranjing soroh kruna lingga kudang wanda. Cepat. Bu, Hmm. nggak bisa kelihatan screen-nya, Bu. Ngeblur. Nggak kelihatan ya. Dengerin nak. Om, termasuk kruna lingga napi. Dwi lingga. Tiara, Om, ngeranjing soroh kruna lingga. Tunggu dulu. Tiara, Om, kruna lingga yang berapa kudang wanda? Siki. Siki wanda utawi wanda, nggih. Om ngeranjing soroh kruna lingga wanda, bukan kruna dwi lingga. Lanjut. Esten. Esten ada? Esten, halo? Ada. Esten, swastiastu ngeranjing kruna lingga kudang wanda. Bu Desa. Blur, Bu. Boleh saya jawab? Dengerin nak, dengerin. Swastiastu ngeranjing kruna lingga kudang wanda. Wanda itu sama dengan suku kata. 4. Esten. Kalau kalian menghitung jumlah suku kata sama dengan menghitung jumlah vokalnya, anak-anak. Esten? Bu, saya jawab, Bu. Ya, silakan. Swastiastu, limang wanda. 5, coba. Coba kamu sebutkan. Penggal-penggal. Swastiastu. Berapa? Berapa, nak? Tigang wanda. Hah? Tigang wanda. Tigang, ya. Coba kalau matur, lagi satu Esten. Matur, kudang wanda. Matur. Boleh dijawab, Bu? Esten. Kasih kesempatan Esten dulu. Esten. Matur. Dengar Bu Desa, Esten. Halo, Esten hilang. Kemana dirimu? Ya, boleh yang bisa. Siapa? Tiara ya? Alicia, Bu. Elisia ya? 2. 2 itu apa, nak? Bahasa Bali, nak? 2. Kalih? Kalih napi? Kalih lingga. Kalih napi? Kalih. Indayang sambatan, Elisia. Indayang sambatan soroh kruna lingga. Coba sebutkan jenis-jenis kruna lingga. Tiron, dwi lingga. Kruna lingga. Soroh kruna lingga. Siapa bisa? Sebutkan soroh kruna lingga. Saya, Bu. Ya, sebut nama, nak. Graciela. Ya. Grace, ayo Grace. Kruna lingga
awande, Ya. Nggih. krunelingge kalih wande, Nggih. krunelingge tigang wande, Nggih. krunelingge petang wande, Mm-mm. krunelingge limang wande. Nggih. Ayo, yang kalau gitu yang tadi berapa wande? Berarti Elis yang jawab tadi ya. Matur itu krune, Iya, soroh krune, lingga apa? ada dua. Dah dua apa? Eh, Tadi udah disebutkan. Coba sebut ulang nak, Grace. Coba sebut ulang. Elis, jenis-jenis soroh krune lingga. Krune lingga ewande. Terus, lanjut. nggak tahu, Bu. Tadi Nggak bisa ngafalin. oh nggak bisa. Satu suku kata sama dengan ewande. Contohnya om. Nggih. Kalih suku kata, kalih wande. Kalih wande itu ingat, anak-anak ngapalinnya cuma siki, kalih, 3, 4, 5. Nggih, ditambah dengan wande. Coba ulangi, Elis. Wande itu satu suku kata. Lanjut. Kalih wande, Iya. 3 wande, Tigang wande. 3 wande, 4 Petang wande. petang wande sama 5 wande. Iya. Berarti kalau matur itu keranjang sorok runalingga? Kalih wande. Iya. Gitu ya belajarnya ya. Lanjut. Bu Desa kasih kesempatan. Ayo yang mau nilai bonus. Habis waktunya. Waktunya habis. Ya satu lagi. Siapa mau jawab? Saya Bu. Ya sebut nama. Erik. Ya Erik. Aliwande. Yang mana? Suksma. Suksema. Ranjing soro krunalingga kali wande. Nggih. Anak-anak sampai di sini dulu. Bagi anak-anak yang tadi Bu Desa sebut namanya belum lengkap nilainya, kita sama-sama cek ya. Bu Desa ngecek, kalian juga ngecek. Intinya jangan sampai ada nilai yang bolong. Karena kalau satu aja 0, susah, tidak mungkin akan bisa tuntas. Ya, Rahui Riki Dumun sampai di sini dulu. Nah, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Gimana sih? Quina datang ya? Halo Quina? Quina? Quina enggak ada hari ini. Jonathan? Halo? Evan ada Evan? Halo Evan? Nah,
Bu Desa ingatkan ya, untuk bahasa Bali, mungkin juga guru-guru yang lain, kami sangat mengharapkan partisipasi kalian. Ya, kalian berpartisipasi dalam pelajarannya, dalam setiap pelajaran. Ya, coba sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat. Kalian silahkan download materi-materi yang sudah Bu Desa kirimkan melalui TD Smart. Ya. Sampai di sini dulu. Selamat siang. Rahajeng Tengai. Bye-bye. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, thank you Adit. Ada lagi bisa kasih? Oke, Evan, thank you. Kathleen, thank you. GOD, Jonathan, Tiara, Ino, thank you. Alicia, thank you. Leora, Devon, thank you. Yang lainnya mana? Erik, mana? Quina, Dena, Shalom, Devinia, Rapela. Oke, Dena, thank you. Erik, thank you. Ishak, mana Ishak? Sheba, Davinia, ya, thank you. Rapela, ya. Oke, baik. Karen, mana Karen? Karen, ya, Sheba, thank you. Oke, Adit sudah. Ya, Adit, thank you. Adit nomor 1 ya. Jessie, adakah Jessie? Ya, Graciela. Aurelia. Oke, thank you Graciela ya. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran ya, Miss Alice minta tolong ya Aditya bantu dalam doa. Aditya bisa? Oke, baik. Kalau gitu misalnya minta tolong Shalom, bisa bantu Shalom? Bantu dalam doa Shalom. Halo Miss. Teman-teman, mari kita berdoa. Kami mau memulai pelajarannya Tuhan. Terkait supaya bisa mendengar apa yang dijelaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Shalom. Baik. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Oke. Sebentar, misalnya saya keluarin dulu bukunya Miss Alice ya. Kelas kalian ini panas banget ya. Oke, silahkan buka LKS-nya. Kita sudah sampai pembahasan yang di manakah tentang penilaian harian. Halaman sudah ya? Nomor 18 ya. Apa 17 terakhir? Sekarang lanjut nomor 18 ya. Halo, bisa ada yang bisa info Miss Alice? Halaman 47. Semuanya 18 berarti ya Tiara ya. 18 belum ya berarti. Oh, sudah Miss 18 sudah. Oke, baik. Ya, thank you ya semua. Baik. Berarti sekarang kita lanjut nomor 19 ya. Oke, Miss Alice minta tolong ya. Oh ya, ini absen ya Miss Alice, butuh absen. Ya, berarti jumlah peserta hari ini yang ikut partisipannya 23, di sini ada 22, ditambah Miss Alice 23, berarti hadir semua ya. Puji Tuhan hadir semua bisa mengikuti pembelajaran ya.
Baik, untuk nomor 19, Miss minta tolong Alicia bisa bantu? Bisa, Miss? Iya, thank you. Baca soalnya ya. Oke. Informasi yang diperoleh masyarakat saat ini makin beragam. Meningkatnya penggunaan internet menjadi salah satu faktor pendorong penyebaran informasi. Masyarakat lebih rentan mendapatkan pengaruh dari budaya luar. Akan tetapi, tidak semua budaya luar dapat diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, tindakan yang tepat adalah C. Menyaring budaya luar dan mempertahankan jati diri bangsa. Iya, betul Alicia. Thank you Alicia. Jadi jawaban nomor 19 betul sekali adalah Charlie ya. 19 Charlie. Next nomor 20 Miss minta tolong bantu baca Tiara. Iya, Miss. Iya. Baca nomor 20 ya. Iya, betul. Komoditas perkebunan dari Sumatera dan Kalimantan dikirim ke Pulau Jawa. Kegiatan ini berguna untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Kenyataan ini menunjukkan pengaruh interaksi perjuangan dari aspek ekonomi. Oke, betul. Thank you Tiara. Ya, good job sekali Tiara. Betul sekali untuk 20 adalah bravo. Ya, 20 jawabannya adalah bravo. Ya, thank you Tiara. Baik, untuk sekarang yang bagian B, ya, bagian B nomor 1, Miss Elis minta tolong Aston. Adakah Aston? Hello, Aston. Adakah? Oh ya, Aston Renio ada? Aston bisa bantu Miss Elis baca soal yang bagian B nomor 1. Oke, oke, Aston bisa? Oke, Aston tidak ada respon ya. Sheba bisa bantu misalnya Sheba baca soal yang pertama. Halo Sheba. Oke, Sheba juga tidak merespon. Ya mungkin ada jaringan bermasalah ya. Davinia bisa bantu misalnya Davinia? Iya. Ya. Iya, silakan Davinia nomor 1 yang bagian B. Simbol yang mewakili satu kenampakan pada peta berdasarkan bentuknya merupakan simbol titik. Iya, betul. Thank you, Davinia. Betul sekali. Nomor 1, jawaban yang bagian B adalah titik. Ya, silahkan dikasih jawaban yang paling tepat di punya kalian ya. Atau ada yang ingin ditanyakan? Untuk yang bagian B nomor 1? Oke, tidak ada. Berarti jawabannya adalah titik ya. Simbol titik. Oke, next nomor 2. Misalnya minta tolong Dena. Dena Natania. Ya, adakah Dena? Hello Dena. Iya, Dena silahkan. Komponen peta berisi informasi pihak yang mengeluarkan data dasar peta disebut sumber peta. Iya, betul sekali Dena. Sumber peta. Ya, nomor 2 jawabannya sumber peta. Untuk Dena nomor 1 area dan garis. Area dan garisnya dicoret aja, tapi betul ya jawaban untuk Dena ya. Oke Dena ya. Baik, jadi jawaban nomor 2 adalah sumber peta. Ya, betul. Thank you Dena. Ya, Devon, silahkan. Miss, kalau misalnya informasi pengeluaran peta. Oke, boleh. Tapi kasih jawabannya dalam kurungnya yang tepat sumber peta ya, Devon ya. Oke ya, Devon ya. Jadi kasih jawaban yang paling tepat adalah sumber peta. Ya, boleh. Tadi Devon boleh jawab. Nanti kalau misalnya ada keluar lagi soal seperti ini, nanti Devon jawabnya adalah sumber peta. Ya, betul ya Devon ya. Nanti kasih jawaban dalam kurungnya sumber peta. Ya, oke. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, lanjut nomor 3. Miss Elis minta tolong Dewa Ayu, Gung siapa?
GOD ya. GOD, silakan GOD. Indonesia bagian timur terletak di dangkalan Sahul, sedangkan Indonesia bagian barat terletak di dangkalan Sunda. Iya, berarti betul sekali GOD, jawabannya dangkalan Sahul. GOD nama lengkapnya siapa ya di sini ya? Dewa Ayu Putih ini ya? Ya, Miss. Iya, betul sekali. Betul, GOD, betul sekali nomor 3. Itu jawabannya adalah dangkalan Sahul. Ya, Sahul boleh, tapi ditambah ya, Leora. Ya, ditambahin dangkalan boleh, paparan boleh ya, ditambahin depannya ya. Oke, ada lagi? Oke, tidak ada? Ya. Kalau tidak ada untuk Leora sudah benar tadi boleh, Sahul juga boleh ya, tapi ditambahin dilengkapin dangkalan atau papalan Sahul ya. Oke, next nomor 4. Miss Alice minta tolong ya, Adit. Halo, Adit. Bisa bantu baca soal? Halo, ada Adit kah? Aditya? Oke, belum ada respon dari Aditya ya. Baik, Miss Alice minta tolong. Erik? Halo, Miss. Iya, halo Erik. Bantu soal nomor 4, Erik. Indonesia disebut sebagai Oke, baik. Kurang bisa jawab. Tidak apa-apa, Erik. Misalnya lontarkan jawaban. Ada yang bisa bantu jawab nomor 4? Silakan, ada yang bisa bantu jawab nomor 4? Ayo. Tidak ada yang bisa bantu jawab? Evan, bantu Evan. Ya, Evan, silakan. Nomor 4. Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia. Oke, masih kurang tepat, Evan. Di sini ada Dena, jawabnya negara mega biodiversitas. Iya, betul sekali. Ya, untuk Alis jawabannya kurang tepat. Betul sekali untuk Dena. Jadi jawabannya adalah mega diverse country. Ya, boleh untuk mega biodiversitas boleh. Kalau mega diverse boleh. Ya. Oke, baik, Adit, tidak masalah ya. Mega diverse country. Ya, bisa ya? Jadi jawaban nomor 4 adalah ya, nomor 4 adalah mega diverse country. Ya. Ya. Oke, untuk nomor 4 jawabannya adalah mega diverse country. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Miss. Baik, untuk Sheba, untuk nomor 20, bentar ya anak-anak ya. Untuk Sheba, nomor 20 jawabannya B. Ya, terus, bentar. Terus untuk jawaban 1 dan 2-nya, bentar Sheba, titik. Nomor 2-nya sumber peta. Ya, nomor 2 sumber peta, nomor 1 titik. Miss. Iya. Kalau yang nomor 4 tuh mega biodiversity. Boleh, Graciela, betul. Tidak apa-apa, sama. Ya, betul ya. Kalau tadi sudah saya bilang kan, kalau kalian mau jawab tadi jawaban siapa ya tadi ya? Saya kok lupa. Oh iya, jawaban Dena mega biodiversitas boleh. Tadi jawaban Aurelia juga boleh ya, betul ya. Oke. Next, nomor 5. Silakan misalnya minta tolong
Evan? Evan bisa bantu nomor 5, Evan? Oke, Evan belum ada respon. Berarti misalnya minta tolong Graciela? Graciela bisa bantu misalnya bantu jawab nomor 5? Saya, Miss. Iya, Miss. Ya silakan Graciela. Komodo merupakan fauna endemik khas Indonesia bagian tengah. Iya, betul. Nomor 5 jawabannya adalah Indonesia bagian tengah. Thank you Graciela. Ya. Bagian timur, Alis masih kurang tepat ya. Komodo itu adalah endemik ciri khas dari hewan dari Indonesia bagian tengah ya. Alicia ya. Oke, next nomor 6. Miss Elis minta tolong Ino. Ino Johannes. Boleh. Oh, Ino. Iya, Ino. Halo Ino, bisa bantu? Oke, silakan Ino. Nomor 6. Oke, Ino, tidak ada kedengaran suaranya. Baik, Ino, tidak ada kedengaran suaranya. Apa ada bermasalah ya? Halo Ino. Baik, kalau Ino tidak bisa, ya tidak kedengaran suaranya, mungkin ada bermasalah dengan jaringan ya Ino. Baik, saya minta tolong Ishak. Adakah Ishak Immanuel? Ishak Immanuel adakah? Oke, baik kalau tidak ada. Ino, bisa Ino dengar bisa? Oke, di unmute. Oke, nggak apa-apa. Ya, next kalau ini Ishak nggak ada, Jesse Shalomita, Shalom. Shalom. Halo, Miss. Oh iya, Ishak gimana? Boleh Ishak? Halaman berapa, Miss? Saya habis buat teh. Oh iya, nomor 6. Silakan Ishak, baca nomor 6. Halaman berapa, Miss? Halaman 63. Sorry, 63. Bentar. Sorry, Miss Elis. Kok jadi halaman 63? Halaman 47, nomor 6. Ya, silakan Ishak. Bisa cepat ya, waktu kita habis ini ya untuk bahas beberapa soal. Ya, silakan Ishak. Bisa nomor 6. Oke, Ishak nggak ada nih. Tadi Alicia sudah jawab nomor 6 adalah kandungan karbon. Iya, betul sekali. Nomor 6 jawabannya adalah karbon. Ada lagi atau ada yang berbeda jawabannya untuk nomor 6? Kalau karbon dioksida gimana, Miss? Boleh. Ya, boleh. Tidak apa-apa. Oke. Yang lainnya? Oke, tidak ada ya. Berarti sudah lewat ya. Thank you Alicia, thank you Dewa Ayu. Ya, baik. Dewa Ayu, GOD tadi ya, Dewa Ayu ya. Oke. Next nomor 7. Silakan misalnya minta tolong Kathleen. Halo Kathleen, bisa bantu misalnya nomor 7? Oke. Iya, Miss. Iya, tolong Kathleen baca nomor 7 ya. Soalnya dibaca. Jenis pekerjaan yang beragam di daerah tujuan merupakan salah satu faktor migrasi jenis pekerjaan yang beragam. Oke, thank you Kathleen. Masih jawabannya kurang tepat. Ada yang bisa bantu misalnya jawaban yang paling tepat untuk nomor 7? Ayo, salah satu bla 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 migrasi. Jawabannya apa? Iya, Adit. Thank you. Betul sekali, pendorong. Iya. Nomor 7 adalah faktor pendorong atau faktor penarik. Ya, Sheba betul, thank you Sheba, thank you Adit betul. Faktor pendorong atau faktor penarik ya. Untuk Alis masih kurang tepat ya. Oke, next nomor 7, Miss Elis minta tolong Karen, ada Karen? Karen? Hello Karen,
Karen Wijaya, adakah? Oke, baik, tidak ada. Kalau misalnya kalau panggil memang tidak bisa menjawab, atau kalian memang sinyalnya atau mic-nya kalian bermasalah, nanti kalian bisa chat aja ke Miss Elis ya. Maaf Miss Elis, saya nggak bisa bersuara atau mic-nya mengalami trouble atau masalah. Jadi Miss Elis tahu. Jadi Miss Elis nggak perlu berkali-kali memanggil kalian. Ya, jadi sampai berkali-kali misalnya manggil tapi tidak ada respon, jadi misalnya nggak tahu apakah kalian itu ada mendengarkan atau kalian memang ada masalah dengan jaringan. Ya, kalau memang ada masalah, nggak apa-apa chat sama Miss Info. Jadi Miss nggak perlu berkali-kali untuk memanggil nama kalian. Ya, baik. Untuk Karen tidak respon. Leora bisa bantu Leora? Ya. Iya Leora. Silakan baca nomor 8. Pertumbuhan penduduk yang senantiasa menurut bahkan negatif membentuk piramida penduduk konstruktif. Iya, thank you Leora, betul sekali. Nomor 8 itu adalah konstruktif ya. Jawaban nomor 8 adalah konstruktif. Ya. Next nomor 9, bisa minta tolong Quina. Ya, ada Quina. Hello Quina, bisa bantu Miss Elis? Untuk nomor 9. Baik, tidak ada respon juga. Ya, misalnya minta tolong Ella, bisa bantu Ella, Rapiela. Rafaela, bisa bantu misalnya nomor 9. Oke, tidak bisa. Oke, baik, Rafaela, tidak bisa. Iya, Shalom. Gimana? Iya. Bedanya anak yang putus sekolah menunjukkan kurangnya kualitas penduduk dari ekonomi dan pendidikan. Oke, betul sekali Shalom. Boleh, berarti nomor 9 itu ekonomi boleh, pendidikan boleh. Ya, tapi jawaban yang paling tepat adalah pendidikan. Tapi jawaban ekonomi nggak apa-apa. Ya, oke, sudah dicek semua untuk nomor 9. Sudah ya, next nomor 10 terakhir, misalnya minta tolong Sheba, bisa bantu Sheba, nomor 10. Oke, Sheba, adakah Sheba? Oke, tidak ada respon juga. Baik, misalnya minta tolong. Ya, misalnya lemparkan untuk nomor 10, ada yang bisa bantu misalnya? Silakan kasih tanda reaction untuk membantu menjawab nomor 10. Oke, Erik, silakan Erik. Baca soalnya nomor 10. Pendidikan yang merata dapat mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih maju. Iya, boleh. Atau apa, Erik? Lebih baik. Oke, baik. Ya, betul sekali ya. Jadi lebih maju atau lebih baik ya. Thank you, Erik. Ya, jadi nomor 10 itu boleh lebih maju, berkembang boleh, Shalom boleh, ya lebih luas boleh. Betul, ya. Oke, baik Sheba, tidak masalah. Ya, jadi nomor rasional, lebih rasional. Lebih apa? Rasional. Ini nomor 10 betul, Graciela. Jawaban yang paling tepat itu adalah rasional, ya. Betul sekali rasional. Tetapi kalau jawab lebih maju boleh, lebih luas boleh, lebih berkembang boleh, lebih baik boleh. Ya, semuanya boleh, ya. Tetapi nanti kalian jawaban yang paling tepat dalam kurung rasional, ya. Oke, boleh semua ya. Baik boleh, terus berkembang boleh, lebih luas boleh, atau maju boleh juga. Ada yang lagi atau jawabannya yang berbeda? Oke, ada yang berbeda? Oke, tidak ada? Oke, baik kalau tidak ada. Untuk hari ini sudah selesai. Silahkan kalian hitung
betulnya berapa? Di total ya, dari A dan bagian B. Jadi total soalnya ada 30 soal. Jadi kalian kalian hitung betulnya berapa ya. Sambil kalian berhitung nanti misalnya panggil namanya untuk memasukkan ke daftar nilai ya. Oke, sambil kalian hitung misalnya masih menunggu ya. Saya sambil alat tulis misalis dulu. Ya, misalnya panggil namanya. Ya. Oke. Sudah selesai berhitungnya? Oke, baik. Kalau iya, Graciela. Gimana Graciela? Oke. Bentar. Untuk nomor 1, untuk jawaban Graciela kurang tepat ya. Tapi kasih jawaban yang paling tepat adalah titik ya Graciela ya. Oke. Iya betul Sheba. Totalnya 30 ya. Oke, thank you Graciela. Baik, misalnya panggil ya. Shalom, betul berapa? Kalau kalian tidak mau ngomong, ada bermasalah dengan mic-nya, silakan melalui forum chat ya. Jadi biar langsung misalnya masukin daftar nilainya ya. Untuk Shalom, betul berapa? Oke, thank you Shalom. Ino, betul berapa Ino? Halo Ino, betul berapa? Kalau tidak bisa bersuara, Ino misalnya nggak ada dengar suara Ino, bisa Ino chat aja ke Miss Elis ya. Mungkin ada masalah jaringan ya. Silakan Ino, Miss Elis tunggu di chat aja betulnya berapa ya. Oke, thank you Ino. Dena? Dena? Oke, thank you Dena. Oke. Baik, Devon? Oke, thank you. Evan? Iya, Miss. Betul berapa, Evan? Salah satu, Miss. Yang diuraian. Berarti berapa? Betul. 29. Oke, betul. Oke. Thank you, Evan. Aston, ya, thank you ya. Aston, bisa chat Miss Elis, Aston. Betul berapa? Hello, Aston. Adakah Aston ya? Aston, adakah? Iya, betul berapa Aston? Bisa chat aja. Kalau memang nggak kedengaran suaranya. 3, Miss. Ya, betul 3. Betul 3. Oke, baik. Apa salah 3, Aston? Oke, tidak masalah. Oke, tidak apa-apa. Next, Karen. Adakah Karen? Hello, Karen. Tadi misalnya panggil juga Karen, nggak ada dengar ya. Karen Wijaya, adakah? Karen, betul berapa? Hello, Karen. Karen. Oke, belum ada respon dari Karen, ya mungkin ada masalah atau ada jaringan ya. Graciela. Iya, Miss. Betul berapa, sayang? 26. Oke, thank you. Ella? Rapela? Ella? Betul berapa, Ella? Oke, bentar, misalnya lihat. Oke, Rapela, iya betul. Oke, thank you, Rapela. Erik? Hello, Erik, betul berapa? 4. Oh, oke, thank you, Erik. Tiara? Betul 28, Miss. Thank you. Kaitlin?
Betul 27, Miss. Thank you, Kathleen. Ishak? Ishak Eran mana ya? Ishak Emmanuel. 21, Miss. Oke, thank you. Quina? Betul 26, Miss. Thank you, Quina. Adit? Hello, Adit. Betul 28, Miss. Thank you. Alicia? Alicia ada chat nggak ya tadi ya? Alicia, betul berapa Alicia? Oke, misalnya cek. Yang benar 23. Iya, siapa tadi? Alis nih totalnya betulnya berapa Alis? Coba chat lagi Alis. 23. Aston berapa tadi Aston? 23 ya Aston. Oke, thank you Aston. Oke. Bingung misalnya berapa itu? Oh, 6. Betulnya 26 ya Alis ya, berarti ya. Oke, 26 apa 27 itu? 26 ya. Oke, 26. Next, Leora. Oke, thank you Leora. Sheba. Sheba, oke. Oke. Jessie. Jessie. Hello Jessie. Bisa bantu Jessie? Adakah Jessie? Jessie, mana ya Jessie? Bisa ada yang dengar? Ada yang tahu Jessie? Apakah ada Jessie? Saya betul 28. Oke, Jessie. Cepat ya responnya, biar misalnya ini tahu. Oke, GOD. Oke, thank you GOD. Ya, Davinia. Davinia? Benarnya 24. Oke, thank you. Jonathan? Jonathan, betul berapa? Jonathan bisa ketik aja, Jonathan sama Miss Elis. Kalau ini enggak kedengaran suaranya. Oh, masih ada connect ya. Jonathan ada trouble dengan jaringan ya. Nanti Miss Elis tunggu. Jonathan bisa chat Miss Elis betul berapa? Jonathan? Jonathan? Oke, thank you Jonathan. Oke, baik. Ada yang tahu tentang Karen nggak ya? Di sini Karen-nya ada, tapi mungkin ada bermasalah dengan jaringan atau apa? Ada yang tahu tentang Karen? Misalnya panggil nggak ada respon. Terus di chat juga nggak ada respon. Ada yang tahu tentang Jonathan? Tentang Karen di sini? Ada yang tahu kah? Apa kalian ada yang tahu atau mungkin ada yang chat sama Karen? Ya. Tidak ada yang tahu? Satu kelas nggak ada yang tahu? Bisa respon Miss Elis? Oke, baik. Oke, thank you Jonathan ya. Baik, terima kasih ya. Iya, Tiara, terima kasih. Mungkin jaringannya juga, tetapi sudah di chat juga belum ya. Mungkin jaringan, tetapi dia ada di dalam sini ya. Mungkin jaringannya. Mungkin kalau kalian yang tahu, mungkin ada yang chatting sama Karen, bisa bantu Miss Elis ya. Tanyakan informasinya, salahnya salah berapa. Ya, baik anak-anak, berarti pelajaran kita sudah selesai untuk di bab 1, berarti kita sudah selesai semua. Jadi di bab 1 itu misalnya sudah jelaskan semua dari awal sampai akhir, dan kita sekarang masuk materi yang baru. Nah, materi yang baru ini akan nanti misalnya saya ajarkan pada saat di bulan Oktober, awal di bulan Oktober. Dan hari Jumat kita libur, minggu depan kalian
masuk minggu tematik, jadi tidak ada pembelajaran, ya. Jadi khusus pelajaran tematik, setelah itu baru belajar seperti biasa. Ya. Jadi untuk tanggal 12 Oktober kalian akan ulangan hari ya, penilaian tengah semester atau mid semester ya. Jadi misalnya pesan kalian belajar ya untuk penilaian tengah semesternya. Baik, untuk hari ini masih ada waktu, kalian silahkan kerjakan di LKS kalian halaman 49, kalian kerjakan aja ya sebisanya, sampai nomor berapa aja sebisanya. Nanti jamnya misalnya menunjukkan pukul 11:08, kan kita hari ini belajarnya sampai jam setengah 12 ya, 11.30, ini pukul 11:08, nanti sampai 11:20 kita sudah selesai. Kalian kerjakan dulu pilihan ganda aja ya, dijawab sebisanya aja. Ya, dijawab, ini tidak dimasukkan nilai, dikerjakan, nanti akan misalnya bantu jawab yang benar ya. Siapa tahu nanti penilaian harian penilaian tengah semesternya soal-soal ini akan misalnya keluarkan, jadi kalian bisa dah tahu jawabannya yang benarnya yang mana ya. Silahkan kerjakan LKS halaman 49 ya. Sampai pilihan ganda semuanya, tetapi sampai sebisanya aja. Misalnya kasih waktu sampai 11:20 ya, 11:20 ya. Oke. Iya, ada pertanyaan? Siapa ini? Erik? Tadi Miss bilang apa? Oke, Erik kerjakan LK. Iya, Erik kerjakan LKS halaman 49 ya, yang bagian A saja ya, untuk pilihan gandanya. Oke, Erik sudah jelas? Iya. Ya, thank you Erik. Baik, silakan kalian kerjakan. Nanti misalnya stop sampai 11:20. Bisa Ya? di rumah. Gimana Erik? Ya, jadi. Oke, baik. Enggak apa-apa Erik ya. Baik, silakan kerjakan. Misalnya tunggu waktunya sampai 11:20 ya. 20 menit kalian kerjakan. Setelah itu langsung misalnya bahas biar tahu jawabannya mana yang benar. Ini tidak dimasukkan nilai, yang penting kalian sudah menjawab dan mengerjakan ya. Biar tahu jawaban benar dan salahnya. Oke, misalnya tunggu. Silakan kalian kerjakan soalnya ya. Oke. Kalau ada kesulitan, bisa tanya Miss Elis ya. Oke. Silakan kalau ada yang mengalami kesulitan, misalnya masih tunggu. Ya. Halaman tadi, halaman 49, pilihan gandanya kalian kerjakan sampai jam 11:20 ya. Kalau ada silakan kalau ada yang ditanyakan ya. Tapi kalau ada yang mengalami kesulitan atau ingin bertanya, bisa persilakan ya. Di sini jamnya misalnya sudah menunjukkan pukul 11:12, masih ada waktu ya. Waktunya masih banyak, kalian bisa kerjakan ya.
Miss, Iya, Evan. ini dibahas? Iya, nanti kita bahas, Evan. Tapi enggak dimasukin nilai ya, dibahas Oh, ya. aja. Oke. Thank you, Evan. Ya, maksud misalis biar kalian membaca, biar kalian kerjakan. Siapa tahu nanti PTS misalis keluarkan, kalian tahu jawabannya yang benar ya. Jadi nanti ini belum dibahas kok sudah dikeluarkan ya. Jadi misalis bahas semua, biar kalian tahu juga jawaban yang tepat yang mana ya. Nanti kalau ada soal keluar seperti ini, oh udah tahu jawabannya ya. Baik, silahkan kerjakan. Ini tidak akan misalis masukkan nilai karena nilainya sudah semua, sudah lengkap, sudah misalis masukkan ya. Miss, Iya, Erik. nomor 6. Gambar apa? Iya. Ya. Kalau nomor 6 itu gambar rotan. Ya, itu adalah hasil hutan, Erik. Ya, rotan. Itu gambar rotan, ya. Nah, rotan itu ditemukan di daerah mana? Ya, bisa lihat ya. Rotan. Iya, rotan. Rotan itu biasa dibuat kerajinan, misalnya kayak kursi, kayak meja yang terbuat dari rotan ya. Rotan sama bambu beda ya. Kalau rotan itu dia lebih kecil, lebih lentur ya. Kalau bambu kan kaku ya, kaku dan dia lebih besar ya. Oke. Biasanya kalau rotan itu ditemukan di hutan ya. Oke. Ya, silakan Alicia ke toilet, misalnya silakan. Oke, jamnya misalnya sudah menunjukkan pukul 11.15. Jadi masih ada 5 menit lagi kita akan membahas ya. Kalian kerjakan dulu, masih 5 menit lagi. Setelah itu kita stop, akan misalnya bantu menjawab, langsung kita bahas sama-sama ya. Masih ada waktu. Ya. Miss mau nanya, Miss. Iya. Yang nomor 7 itu salah satunya terkait sarana penunjang yang dimiliki nelayan itu maksudnya apa, Miss? Yang mana? Yang mana? Bentar. Yang nomor 7. Salah satunya terkait sarana penunjang yang dimiliki nelayan. Maksudnya apa, Miss? Yang mana nih? Kegiatan perikanan, soalnya kegiatan perikanan tangkap di Indonesia mengalami beberapa kendala. Salah satunya terkait sarana penunjang yang dimiliki nelayan. Sarana penunjangnya jadi kendala. Jadi gini, kalau kalian lihat kalau nelayannya itu Evan ya, kalau nelayan itu kan mereka harus perlu adanya perahu, mereka perlu ya kan, terus mereka perlu jaring atau alat pancing untuk menangkap ikan. Tetapi di sini sarana mereka itu tidak ada, tidak lengkap. Salah satunya tidak ada. Maksudnya seperti itu. Mungkinkah kapalnya dia tidak punya, mungkin dia tidak punya jaring untuk menangkap ikan. Ya, jadi itu yang dimaksud. Jadi salah satunya terkait sarana penunjang yang dimiliki nelayan. Jadi solusi tepat untuk mengatasi masalah tersebut apa? Ya, solusinya apa? Ya. Jadi misalnya gini Evan, misalnya Evan itu misalnya udah nangkap ikan, ya, terus mau nangkap ikan, Evan itu bingung mau dijual kemana ikannya. Jadi nggak ada sarananya, Evan mau jual ikan itu kemana. Terus akhirnya solusinya diapain? Ikan yang banyak itu nelayan-nelayan yang menangkap ikan itu mungkin dibawa kemana supaya mereka bisa menjualkan atau sarana tempat penjualan ikannya itu apa? Ya, bisa ya Evan ya? Ya, bisa. Oke, baik. Iya, sama-sama Evan. Berarti kan perlu adanya sarana dan prasarana.
Oke. Oke, jamnya Miss Alice sudah menunjukkan pukul 11 lewat 18 menit. Jadi kurang lebih 2 menit lagi kita selesai ya. Ya, nomor 4 cara cari jawabannya gimana Miss ya? Oke, Alice. Alice itu jarak sebenarnya yang ditanya itu Alice adalah jarak sebenarnya kedua daerah tersebut ya. Jadi Alice lihat dulu untuk nomor 4 ya Alice ya. Untuk nomor 4 Alicia jawab dulu skala peta ya. Skala peta itu apa rumusnya? Skala peta itu jarak pada peta per jarak sebenarnya. Ya. Jelas ya Alice ya, jarak pada peta itu berapa? Itu jarak pada peta ada 15 cm. Ya. Skala pada peta itu apa? Berbandingnya 1 berbanding 1000. Ya, 1 per 1 juta, 1 banding 1 juta. Ya, sama dengan 15 cm per jarak sebenarnya. Jadi jarak sebenarnya 15 dikali 1 juta cm sama dengan berapa kilometer? Ya. Jadi 1 juta sentimeter dijadikan kilometer itu berapa? Ya, baru dikalikan dengan 15 ya. Oke, jadi sudah ketahuan. Ya, Alice. Oke, Alicia, suaranya putus-putus. Nggak apa-apa, Alice. Nggak apa-apa, jawab aja dulu, Alice. Kalau memang nggak bisa, nanti kita akan bahas sama-sama, ya. Nanti sudah dibagi. Berarti 1 per 1 juta, 1 per 1 juta sama dengan 15 cm per jarak sebenarnya. Jadi jarak sebenarnya sama dengan 15 cm dikali 1 juta sentimeter, dijadikan kilometernya berapa? Jadi 1 juta dijadikan kilometer kurang lebih berapa? 100.000 ya. Nah, coba itu ya. Oke. Ada lagi yang ini ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, baik. Wow, jamnya misalnya sudah menunjukkan pukul 11 lewat 21. Jadi kita harus bahas dulu ya, sama-sama. Oke, baik. Kalian stop aja dulu pekerjaannya. Kita akan bahas ya untuk nomor 1. Misalnya lemparkan pertanyaan, lemparkan saja. Ada yang bisa mau jawab nomor 1? Silakan kasih tanda reaction. Atau langsung nyalakan mikrofonnya. Silakan. Ada yang mau bantu misalnya nomor 1? Saya, Miss. Iya, silakan Evan. Baca Evan nomor 1. Karakteristik ruang di suatu wilayah memengaruhi jenis sumber daya alam yang dirasakan. Perbedaan jenis sumber daya alam menyebabkan timbulnya interaksi ke ruangan. Bentuk interaksi antar wilayah karena kondisi tersebut adalah C. Charlie, kebutuhan daging sapi di kota Waringin Timur dipasok dari Nusa Tenggara Timur. Luar biasa Evan, good job. Berarti betul sekali jawaban nomor 1 adalah Charlie. Ya, thank you Evan. Ya, oke. Next nomor 2, ada yang bisa? Ayo, enggak apa-apa, jangan malu ya, enggak apa-apa. Langsung aja, siapapun boleh mengeluarkan pendapat. Siapa aja boleh bertanya atau menjawab ya. Misalnya lemparkan gini, enggak apa-apa kalian. Iya Devon, silahkan bantu misalnya nomor 2. Oke, baca Devon. Cuaca ekstrim menyebabkan longsor di Kota Padang. Material longsor
menutup ruas jalan penghubung Padang Painan. sampai Painan. Iya, betul. Tertutupnya ruas jalan menyebabkan pengiriman barang dari Padang ke Painan memerlukan waktu lebih lama. Peristiwa tersebut menunjukkan faktor interaksi keuangan berupa B. Kemudahan transfer. Iya, betul sekali. Thank you, Devon. Jawaban nomor 2 itu adalah bravo. Ya, nomor 2 bravo. Next, nomor 3. Silahkan. Langsung jawab, langsung nyalakan mikrofon langsung. Ya, silahkan. Nomor 3, ayo dong. Semuanya berpartisipasi. Ya, baca. Ayo, misalnya nggak usah tunjuk lagi, tapi misalnya kasih suka biar kalian. Iya, silakan Alicia baca soal nomor 3. Komponen peta yang ditunjukkan pada tanda X memiliki fungsi yaitu B memperjelas posisi wilayah di peta. Iya, thank you Alicia, betul sekali. Bravo ya, nomor 3 itu bravo ya. Silahkan next, nomor 4. Ayo ada yang bisa jawab. Iya, siapa tadi ya yang mau jawab? Iya, Erik, silahkan Erik. Jawab Diana ke Singkawang pada peta sejauh 15 cm. Jika peta berskala 1 berbanding 1 juta, jawab sebenarnya kedua daerah tersebut adalah D. 150 km. Iya, thank you Erik. Betul sekali. Nomor 4 jawaban adalah delta. 150 km. Thank you Erik. Luar biasa Erik ya. Baik, next nomor 5. Silakan. Ayo, yang belum bersuara silakan. Ya. Ayo dong, masa misalnya harus memaksa, manggil-manggil. Enggak apa-apa, ayo kalian. Salah tidak masalah ya. Ya, selain Erik, selain Alicia, misalnya mau yang lainnya. Yang lainnya dulu. Ya, supaya semua juga berpartisipasi. Ya, silakan yang lainnya. Ya. Miss, maaf, nomor 2 apa tadi, Miss? Maaf, nomor 2 apa tadi, Miss? Nomor 2 bravo. Ya. Oke, Miss. Oke. Nah, sekarang GOD silakan baca nomor 5 GOD. Indonesia menghasilkan berbagai jenis barang tambang yang diekspor. Barang tambang tersebut harus diolah dulu sebelum diekspor. Kebijakan tersebut bertujuan C. Iya, thank you GOD, betul sekali. Jawaban nomor 5 adalah Charlie. Oke, thank you Erik, jawabannya juga betul Charlie. Iya, Charlie, betul. GOD, thank you. Thank you GOD, Charlie ya. Next, nomor 6. Oke, Erik, thank you. Tunggu dulu, bisa kasih kesempatan. Langsung silakan Tiara, baca soalnya nomor 6. Oke, Miss. Jenis hasil hutan pada gambar banyak dihasilkan di daerah Kalimantan Tengah. Iya, betul sekali. Erik juga betul, jawabannya Tiara betul sekali, bravo. Kalimantan Tengah ya. Next, nomor 7. Yang lain, misalnya kasih kesempatan yang lain yang belum menjawab ya. Devon, Gerald lagi. Misalnya mau yang lain dulu, yang belum bersuara. Ya, ayo Shalom, silakan Shalom. Silakan Shalom. Ya, Shalom baca soalnya nomor 7. Iya, Shalom. Shalom baca nomor 7, Shalom. Kegiatan perikanan tangkap di Indonesia mengalami beberapa kendala. Salah satunya terkait sarana penunjang yang dimiliki nelayan. Solusi tepat untuk mengatasi masalah tersebut adalah A. Oke, Shalom. Masih kurang tepat jawaban Shalom. Ya, nomor 7 ada yang bisa bantu jawab? Gerald, ya, Devon, ya, betul. Apa jawabannya? Penyediaan tempat pelelangan ikan. TPI. Iya, betul sekali. Nomor 7 Charlie. Ya, betul sekali, Devon. Thank you, Devon. Oke, Alice.
Oke, nggak apa-apa, nggak masalah ya Alicia. Oke, next. Ada yang bisa nomor 8 bisa lemparkan pertanyaan? Jam kita menunjukkan 11. Oke, Jonathan Senjaya silahkan nomor 8. Jonathan, silahkan baca nomor 8 ya. Ternate Maluku Utara. Ini diolah dari ikan tunai yang dibumbui rempah-rempah. Manfaatan ini menggunakan sumber daya alam kelautan di Indonesia sebagai sumber protein masyarakat. Iya, thank you Jonathan, betul sekali. Jadi jawaban nomor 8 adalah delta. Ya, nomor 8 adalah delta. Ya, next nomor 9 ada yang bisa bantu Mises nomor 9? Ada yang bisa bantu nomor 9? Terakhir ini nomor kita, terakhir. Ada yang bisa bantu nomor 9? Waktunya sudah menunjukkan 11:29. Ya, ada yang bisa nomor 9? Saya Miss, boleh? Oh, boleh Evan. Ya, boleh Evan. Kenzi bersama orang tuanya dari Yogyakarta hendak pergi ke Sentani, Papua. Pada Kamis 20 Februari 2020. Perjalanan ditempuh menggunakan pesawat terbang dari Yogyakarta pukul 20:10 WIB. Waktu tempuh perjalanan dari Yogyakarta ke Makassar selama 2 jam. Setelah transit selama 3 jam di Makassar. Kenzi dan keluarganya menempuh 3,5 jam perjalanan menuju Sentani, Papua. Iya. Berdasarkan uraian tersebut, Kenzi dan keluarganya sampai di Sentani, Papua pada ya, pada tanggal, sorry ya. Pada tanggal ya, pukul. Ya, jawabannya apa? Delta 21 Februari pukul 6:40 menit. Iya. Betul sekali. Thank you Evan ya. Jawabannya nomor 9 itu adalah D. Nanti misalnya jelaskan ya kenapa bisa jawabannya D. Nanti Evan juga bisa nanti bantu jelasin ya kenapa bisa langsung jawabannya D ya. Oke, karena waktunya sudah habis menunjukkan pukul 11.30, nanti selanjutnya ya akan bisa selanjutkan lagi biar kalian tahu jawabannya semua ya. Sudah dicatat semua jawabannya? Ya? Halo? Nomor 8 apa? Nomor 8 delta. Oh iya, Miss, makasih. Iya, Graciela. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, misalnya akhiri pembelajaran kita ya. Kita akan lanjutkan lagi kurang lebih 2 minggu lagi. Berarti ketemu ya. Misalnya minta tolong dong sekalian tadi Evan tutup dalam doa. Terakhir Evan. Oke, Evan silakan tutup dalam doa. Bisa bantu Evan? Oke, Evan tidak ada respon. Oke, ya, oke, baik Evan. Silakan kita tutup dalam doa ya. Oke, teman-teman minta doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk hari ini. Engkau sudah memperbolehkan kami untuk belajar untuk hari ini. Kami sudah menyelesaikan pelajaran IPS Tuhan. Tuhan berkati kami. Semoga apa yang Miss Elis ajarkan, ilmu-ilmu yang Miss Elis sudah berikan bisa tertanam di pikiran kami dan juga di hati kami Tuhan. Berikanlah kami tenaga, energi untuk melanjutkan pembelajaran kami. Berkati juga orang tua yang sedang bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Thank you Evan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Dena sudah berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Oke, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Saat ini Miss Devi akan share screen tentang materi kemarin, ya. Jadi Miss Devi hanya akan mereview sedikit saja tentang materi kemarin. Oke, kelihatan ya share screen Miss Devi. Kalau dari Miss Devi sih, Miss Devi bisa kelihatan ya karena Miss Devi sudah nge-settingnya. Jadi himpunan semesta itu akan dibahas diagram Venn dan komplemen himpunan. Tadi di beberapa kelas Miss Devi sudah ajarkan sampai di himpunan kuasa. Tapi masih ada kelas yang harus Miss Devi review karena memang harus ada pengulangan gitu ya. Jadi supaya kalau diagram Venn nggak bisa, maka ke belakang ini nggak akan bisa gitu ya. Jadi himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan, dilambangkan dengan huruf S.
S-nya itu adalah S besar. Ya, semesta. Oke. Lanjut. Miss Devi akan masuk langsung ke contoh soal saja. Sudah kemarin, Miss Devi akan review soal sedikit saja. Ya. Jadi, di sini ada P dan ada Q, himpunan P dan himpunan Q. Lalu ada semestanya, ya, di mana semestanya itu masih dalam bentuk deskripsi kata-kata. Oke, kalau masih dalam deskripsi kata-kata, kalian harus mengubahnya menjadi daftarkan anggotanya, ya, supaya kalian tahu siapa-siapa aja nih anggotanya, gitu ya. Jadi yang harus kalian buat pertama kali itu adalah daftarkan anggotanya. Pastikan semua himpunan sudah mendaftarkan anggotanya. Ya. Lalu yang kedua, cek apakah ada yang sama. Kalau ada, berarti nanti lingkaran kalian itu akan menyatu. Kalau tidak, lingkaran kalian akan berpisah. Gini ya. Oke, paham ya? Lalu yang ketiga, tempat ini itu adalah tempat untuk anggota yang sama, ya. Ini tempat untuk yang sama. Dan, oke, beri kotak semesta. Ya, jadi jangan lupa dikotakin dan itu adalah kotak semestanya. Lalu yang keempat, berikan nama. Ini kan himpunan P dan Q saja ya pada lingkaran ini. Jadi berikan mana yang namanya lingkaran himpunan Q, mana yang lingkaran himpunan P gitu ya. Dan yang kelima, masukkan masukkan semua anggotanya ke dalam lingkaran, ke dalam kotak semesta kalian, dan pastikan tidak ada yang double dalam penulisannya. Misalkan ternyata 5 sudah ditulis, tapi di luarnya ditulis lagi. Jangan sampai, gitu ya. Oke, Miss Devi akan coba untuk mereview sedikit saja. P-nya sudah daftar anggota. Q-nya juga sudah daftar anggota. Bagaimana dengan S-nya? Berarti bilangan asli kurang dari 10. Berarti berapa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10 itu nggak masuk, Miss. Kan dia kurang dari. Ya, betul. Ya, ingat kurang dari jangan dimasukkan. Berarti sampai di 9 saja. Ya. Pastikan jangan sampai terkecoh dengan kalimat. Oke. Lalu yang selanjutnya, cek selain semesta, dicek. Oke. Dicek apakah ada yang sama. Berarti selain semesta hanya P dan Q. Cek, oh 1 sama. Oh 3 ini sama. Gitu ya. Oke. Sampai di sini paham ya? Ketika dia sama, keluarkan saja dia. Miss Devi keluarin di sini ya. Keluarkan saja. Oh, yang sama itu adalah 1 dan 3. Nanti ini pasti di dalam satu lingkaran yang menyatu, gitu ya. Karena ada yang sama, maka sudah dapat dipastikan lingkaran kalian pasti akan dempet. Nah,
Lalu buatkan kotak semesta. Berikan nama S, ini P, dan ini Q. Selanjutnya, tuliskan angka yang sama dulu, berarti di tengah. 1 dan 3. Miss, kenapa dia harus di tengah? Perhatikan lingkaran. Ketika lingkaran itu menyatu. Miss Devi, warnanya dia merah. Perhatikan yang, misalkan ini ada lingkaran A, lingkaran B. Oke, sekarang Miss Devi akan jalankan lingkaran yang hitam A ini. Sret. Nah, titik merah itu masuk dalam lingkaran A. Ketika Miss Devi gambar lingkaran A ini dengan tinta warna merah. Ya, berarti titik ini anggota dari A. Bagaimana ketika Miss Devi menggambarkan lingkaran B? Miss Devi akan gambarkan, oh ternyata tetap masuk loh. Itu yang mengatakan bahwa titik merah atau keanggotaan yang di tengah-tengah adalah anggota yang sama dari A dan B. Gitu ya. Karena dia ketika buat lingkaran, dia 2 kali loh kenanya sama. Berarti dia punya keduanya. Itu ya artinya ya. Maka dari itu 1 dan 3 diletakkan di pengait atau lingkaran yang sama itu. Jadi dia bergandengan ya. Paham ya sampai di sini ya? Selanjutnya tulis anggota di P, masukkan semua anggota. 1 dan 3 sudah. Karena sudah, Miss Devi akan coret setiap angka 1 dan 3 semuanya. 1 coret, 1 coret, 3 coret, 3 coret karena sudah di sini. Yang di semesta juga Miss Devi coret. 1 karena sudah ada, 3 juga karena sudah ada. Oke? Lalu yang P, yang belum adalah 5 dan 7. Oke? Kita masukkan 5 dan 7 ke lingkaran P. Gitu ya. Sekarang 5 dan 7 sudah masuk. Kita coret setiap angka 5 dan angka 7. 5, 7 dicoret. Ada lagi nggak di sini 5 atau 7? Nggak ada. Di sini ada nggak? Oh ada, 5 sama 7. Coret saja. Ya, lanjut. Yang Q, karena yang P sudah selesai. Yang Q, 2 dan 4. 2 dan 4. Setiap angka 2 dan 4 dicoret. Coret, coret. Di sini juga dicoret. Coret, coret. Sekarang lihat di P dan Q semuanya loh sudah dicoret. Ya, ini 1 dan 3 Miss Devi coret saja. Karena sudah ya. Semuanya sudah dicoret. Nah, yang belum yang di mana? Oh, yang belum yang di semesta, Miss. Lihat semestanya. Apakah ada angka yang tidak dicoret? Ada. Yang tidak dicoret ditulis di luar lingkaran karena dia bukan anggota lingkaran P dan Q. Jadi jangan tulis di dalam lingkaran. Oke? Berarti 6-nya Miss Devi tulis di sini. Sembarangan saja. 8, 9. Coret, coret, coret. Semua sudah tercoret dan tidak ada yang double. Ya. Kenapa Miss dicoret tadi dari awal semuanya? Supaya kalian nggak ada yang double lagi, ngeceknya biar cepat. Gitu ya. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Karena tidak ada yang bersuara dan tidak ada yang ngecat, berarti sudah oke. Gitu kah? Oke. Oke. Kita latihan satu soal lagi, habis itu kita masuk ke komplement. Ya. Ini kemarin sudah. Oke, coba kalian buat ya.
Coba dikerjakan anak-anakku. Akan ingatkan lagi kepada kalian. Kalau kalian sampai seperti ini, ingat. Yang A-nya bilangan ganjil. Dia harus syaratnya bilangan ganjil. Batas atasnya adalah 16. Batas bawahnya adalah 8. 8 dan 16 tidak diajak. Berarti anggota bilangan ganjilmu ada di sini, di antara. Gitu ya. Begitu juga dengan yang B dan yang S. Oke, Miss Devi langsung pindahkan saja. Yang A, itu dia adalah bilangan ganjil di antara 8 sampai 16. Berarti 9, 11, 13, dan 15. Gitu ya. Lalu selanjutnya yang B, dia adalah bilangan prima. Di antara 8 dan 16. Bilangan prima. Berarti bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri, alias 2 kali bagi saja, gitu ya. Apakah 8 masuk? Tidak, 8 tidak diajak. 9 tidak, 10 tidak, 11 iya. 12 tidak, 13 iya. 14 tidak, 15 juga tidak. Jadi hanya 11 dan 13. Lanjut. Semestanya itu adalah bilangan cacah. Dimulai dari angka 0. Kurang dari atau sama dengan 16. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Ya, sampai 16. Lalu disuruh buatlah diagram Venn-nya. Oke, sekarang caranya yang pertama itu adalah kalian tentukan adakah A yang sama selain pada semesta. Ternyata terlihat ada yang sama ya. 11 itu sama. 13 itu sama. Keluarkan saja. 11 dan 13. Berarti diagram kalian akan berdempetan. Lalu kalian akan membuat semesta kalian. Misalkan semesta gede karena angkanya akan banyak, ya. Nah, siapa ini? Oh, Karen, oke. Oke, Miss Devi cek dulu jawaban. Miss Devi bahas dulu, nanti Miss Devi cek jawabannya Karen ya, nak ya. Oke. Perhatikan, berikan nama. Berarti ini S. Ini A, ini B. Gitu ya. Selanjutnya, yang sama dimasukkan ke dalam kotak semesta dan berada di tengah lingkaran ini. Berarti ini adalah 11, ini 13. Setiap angka 11 dan 13 yang sudah dimasukkan dicoret. Ini coret saja, ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. Perhatikan di semestanya, ada nggak 11 dan 13? Harusnya ada. Coret, ini juga dicoret. Gitu ya. Setelah dicoret, masukkan yang A. 9 dan 15 belum dicoret, masukkan 9 dan 15. Tinggal dicoret, dicoret. Yang di B semuanya sudah. Kita coret dulu yang di semesta 9 dan 15-nya. 9 dan 15 ya. Di B tidak ada lagi. Jadi didiamkan saja. Masuk di semesta karena A dan B semua sudah dicoret. Di semesta yang tidak dicoret silahkan dimasukkan tapi bukan ke dalam lingkaran. Hanya berada di kotak semesta. Yang tidak dicoret. Gitu ya. Bebas mau ditaruh di mana saja bebas. Oke? Sampai di sini paham ya? Nah,
Kalian perhatikan, kan yang lingkaran B ini kosong nih, nggak ada isinya nih yang ini. Ya, ini ada cara lainnya supaya dia tidak kosong. 11 dan 13 ini kan anggota A dan juga anggota B nih. Jadi kalian bisa bentuk seperti ini. Buat lingkaran A-nya, ya isinya 9 dan 15, lingkaran B-nya masuk ke dalam lingkaran A. Nah, ini dia. Ini B-nya, isinya 11 dan 13. Asalkan anggota di B ada semua di A. Kalau sampai anggota B ada yang tidak ada di A, nggak boleh. Ya, karena arti dari himpunan A yang lingkaran ini itu adalah himpunan A itu ada 9, 15, 11, dan 13. Arti dari lingkaran di B itu adalah himpunan B yang beranggotakan 11 dan 13. Ya. Lalu semestanya sama, semestanya tetap sama ya, tidak ada perubahan. Yang berubah hanya lingkaran pada himpunan A dan himpunan B. Tapi angkanya yang mau di mana saja bisa ya. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, bisa Miss Devi lanjutkan. Miss Devi cek jawabannya. Iya, gitu. Lingkaran B dimasukkan di A. Asalkan semua anggota B ada pada A, gitu ya. Karen, apakah mengerti dengan penjelasan Miss Devi yang di slide, Nak? Karen boleh chat Miss Devi, karena yang dikirim jawabannya tidak tepat. S-nya tepat. S-nya tepat. B-nya tidak tepat. B-nya itu dimulai dari 8 sampai 16. Begitu pula dengan A-nya. 8 sampai 16. Bukan dari 2. Ya. Jadi makanya anggotanya dimulai dari 9. Oke ya. Kan Miss Devi tidak menerima chat lagi, Miss Devi akan lanjutkan ya. Oke, kita akan berbicara tentang komplement himpunan. Ya, komplement himpunan ini artinya adalah bukan anggota, menyebutkan yang bukan anggota. Ya, ini itu untuk yang bukan anggota. Lambangnya bisa ditulis A aksen kalau himpunannya A. Kalau himpunannya C atau ya C aja gitu ya. C aksen berarti, atau A komplement, A pangkat C kecil. Ya. Kalau himpunannya B bagaimana, Miss? Berarti B aksen atau B komplement. Ya. Sampai di sini untuk komplement bisa ya dari lambangnya. Nah, kita masuk ke apa sih maksudnya yang bukan anggota. Nah, contohnya ini ada P, himpunan P dan semestanya. Himpunan P itu 1, 3, 5, dan 7. Semestanya
1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya, P komplement atau P aksen ini, ya, atau kalau cara baca biasanya adalah komplement dari P. Artinya yang bukan anggota dari P. Perhatikan anggota P itu cuma 1, 3, 5, 7. Semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coret saja yang sama. Nah, 2, 4, 6 kan tidak ada di P. Berarti 2, 4, 6 bukan anggota dari P. Itu untuk komplement. Contoh lagi, misalnya A itu adalah 1, 2, 3. B-nya itu adalah 4, 5, 6. Lalu C-nya itu ada 1, 2, 8. Ya. Lalu ada semestanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, caranya mencari misalnya ditanyanya B komplement. Berarti B langsung saja kalau ada semesta, cari semestanya. Kalau nggak ada, baru dicek satu-satu. Kenapa? Karena angka yang ada di A dan angka yang ada di B serta yang ada di C pasti ada di semesta. Tidak mungkin tidak. Ya. Jadi B komplement selain angka 4, 5, 6. Berarti coret saja 4, 5, 6. Oh, berarti yang bukan anggota B itu 1, 2, 3, 7, dan 8. Miss, bagaimana dia jika tidak ada semestanya? Berarti kalau nggak ada semestanya, yang ditanya misalnya A komplement. Berarti 1, 2, 3. Selain angka 1, 2, 3 dimasukkan ke A komplement. Berarti 1, 2, 3. Ini enggak ada. Oh, berarti masuk semua nih. 4, 5, 6. Ini 1, 2. Oh, ada yang di C. 8 enggak ada. Oh, berarti 8 masuk di A komplement. Hanya ini saja untuk komplement atau yang bukan anggota. Sampai di sini, adakah yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Nggak ada ya. Kalau sudah oke, boleh kasih Miss Devi clap. Oke, thank you responnya. Oke, Miss Devi akan lanjutkan sedikit lagi. Oke. Perhatikan, sebentar, Miss Devi stop share sebentar aja. Himpunan kuasa itu menyimpulkan dari himpunan bagian. Jadi perhatikan sekali lagi, himpunan bagian itu adalah bagian dari suatu himpunan jika semua anggota terdapat pada himpunan yang lebih besar. Dilambangkan dengan huruf U yang menghadap ke kanan. Ya. Dan himpunan bagian tidak bisa lepas dari himpunan kuasa. Mereka satu paket. Ya. Lalu himpunan kuasa atau power set itu himpunan yang seluruh anggotanya merupakan kumpulan himpunan bagian. Nanti Miss Devi akan jelaskan pakai contoh supaya gampang. Ya. Devi akan next dulu. Nah, nih. Di sini ada semesta, ya. Di mana semestanya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu ada A, himpunan A yang anggotanya 0 sampai 7. Ya. Lalu ada himpunan B yang anggotanya 1 sampai 4. Dan
himpunan C yang anggotanya dari 6 sampai 9. Oke? Di sini ada pertanyaan, apakah himpunan B merupakan bagian dari himpunan A? Jadi himpunan A itu harus lebih besar daripada himpunan B. Contoh, kalian buat kelompok nih. Kalian buat kelompok. Ada 3 orang, Aditya, Alicia, dan Esten. Ya, dari 3 orang ini merupakan himpunan bagian. Himpunan bagian dari siapa? Nah, pertanyaannya adalah, apakah Aditya, Alicia, dan Esten yang satu kelompok ini merupakan himpunan dari kelas 7A? Kalau dia ada namanya di daftar absen kelas 7A, maka satu kelompok ini, Aditya, Alicia, dan Esten, merupakan himpunan bagian dari kelas 7A. Sama halnya dengan ini. Coba diperhatikan. Himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Berarti siapa anggota di B? Ini ada di himpunan A. Sekarang kita lihat himpunan B. Himpunan B itu isinya 1, 2, 3, 4. Apakah anggota-anggota di B ada di himpunan A? Jadi perhatikan, lihat, oh 1 ada, 2 ada, 3 juga ada, 4 juga ada. Berarti himpunan B benar merupakan himpunan bagian dari A. Atau cara penulisan matematikanya adalah B subset dari A. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Paham ya? Yang B, apakah himpunan C, Miss Devi nggak ngerti Alicia, BCA maksudnya apa? Ini bukan nama bank kan? Oke, perhatikan. Apakah himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan A? C-nya, perhatikan. C-nya itu isinya 6, 7, 8, 9. Apakah ada di A? 6 ada. 7 ada. Tapi 7 ada. Tapi 8 dan 9 tidak ada. Oh, oke, sip. Thank you, Alicia. Ya, Karen mesti bahas ya. 6 ada, 7 ada, tapi 8 dan 9 tidak ada. Kalau salah satu anggota tidak ada, yang ditanyakan ya, ini dia satu kelompok. Satu kelompok, tapi kalau satu nama tidak ada di himpunan yang lebih besar, maka dia bukan himpunan bagian. Berarti C itu bukan himpunan bagian, berarti subsetnya dicoret dari A. Miss, apakah semua anggota di A harus ada di B? Enggak, karena A wadahnya lebih besar atau jumlah anggotanya lebih banyak. Ya, maka dari itu ini pernyataan yang ini. Suatu himpunan dinyatakan himpunan bagian dari suatu himpunan lainnya jika semua anggota terdapat pada himpunan yang lebih besar. Berarti kita membandingkan B ke A, berarti A-nya harus besar karena B bagian dari himpunan A. Miss Devi bagian dari guru-guru SMP Tunas Daud. Gitu ya. Jadi guru-guru SMP Tunas Daud harus banyak dong jumlahnya. Harus lebih dari 1 dong. Gitu ya. Maka dari itu B subset A berarti anggota yang di B pasti semuanya ada di anggota A. Tapi belum tentu anggota A ada di B. Kalau pertanyaannya gini,
Apakah himpunan A, jadi singkat aja ya, merupakan himpunan bagian dari himpunan B? Coba lihat yang di A. A ke B sekarang. 0 tidak ada. 1 ada, 2 tidak, 2 ada, 3 ada, 4 ada. 1 saja anggota tidak ada, maka dia bukan himpunan bagian. Jadi A bukan himpunan bagian dari B. Sampai di sini, adakah pertanyaan? Sudah paham? Atau masih ada yang bingung? Ini tidak ada yang merespon, berarti sudah oke ya. Oke, Miss Devi, next. Ini jawaban yang tadi ya, karena setiap anggota himpunan B juga merupakan anggota himpunan A. Maka himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Ini ya jawaban yang tadi. Yang kedua, karena anggota himpunan C yaitu 8 dan 9 tidak terdapat dalam himpunan A. Maka himpunan C bukan himpunan dari himpunan A. Paham ya? Miss Devi akan lanjutkan. Nah, ini tadi kan kita mau bicara himpunan kuasa. Untuk mencari himpunan kuasa, kita gunakan rumus ini. Rumus ini kita bisa tentukan berapa banyak himpunan bagian yang ada pada himpunan. Contoh yang A. Kan dia ada himpunan A, anggotanya ada nih. Ada berapa anggotanya? 3. Tapi anggotanya pakai huruf. Sama saja kalau pakai angka. A, B, C. Himpunan bagiannya itu ada berapa sih di dalamnya yang bisa dibentuk? Pertama, caranya itu adalah perhatikan rumus ini. Berarti 2 pangkat jumlahnya NA itu adalah jumlah anggota dari himpunannya. Perhatikan, ada berapa anggotanya? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu bukan 2 kali 3. Tapi 2-nya diulangi sampai 3 kali. 2 dikali 2 dikali 2. Kalau pangkat itu adalah perkalian berulang. Ya, pangkat itu menandakan itu adalah perkalian berulang. Ya. Lalu 2 dikali 2 berapa? 4. 4 dikali 2 berapa? 8. Maka nanti anggotanya ini ya, anggota himpunan bagiannya akan ada 8. Caranya gimana Miss Devi? Kok bisa dapat 8? Ini caranya. Setiap himpunan pasti punya yang namanya himpunan bagian yang tidak memiliki anggota atau himpunan kosong. Boleh lambangnya seperti ini, boleh lambangnya seperti ini. Sudah? Yang kedua, karena dia ada 3, berarti nanti yang paling tinggi itu adalah 3 anggota. Yang kedua, himpunan bagian yang memiliki 1 anggota. Jadi kalau 1 anggota dia dipecah. Siapa saja dulu? A dulu, tapi dikurung kurawal sendiri. Jadi yang 1 anggota, ada 3, berarti sendiri-sendiri. A dulu, baru B dulu, baru C. Gitu ya. Ada lagi nggak? Oh, nggak ada, Miss. Oke, selesai. Ya. Lalu yang 2 anggota. Caranya gimana, Miss? Kan itu ada A, B, dan C. A berkunjung ke B. Jadi dia berdua-berdua sekarang. Pasangkan dia berdua-berdua. Berarti oh A ke B. A sudah berkunjung ke B. A ke C. Oh berarti AC. A, C. Selanjutnya A sudah berkunjung ke B. B sekarang yang berkunjung. Karena A sudah habis kunjungannya. B berkunjung kemana? Oh B berkunjung ke A, Miss. Kalau B berkunjung ke A sama dong dengan
B dengan A ke B. Berarti kalau sama jangan. Ya, kalau sama jangan. B ke C, Miss. Oke, B belum ke C. Berarti B dengan C. Selanjutnya ada lagi nggak? Ada, Miss. C ke A. Sama dong dengan AC. Hanya dibolak-balik saja. Ya. Lalu C ke B. Sama dong dengan BC. Karena CB, BC. Jadi jangan diulangi. Jadi sudah ya paket untuk berdua-berdua. Sekarang naik lagi. Setelah 2 anggota, 3 anggota. 3 anggota ya A, B, C, Miss. Soalnya ini ditulis lagi. Terus ada lagi nggak? Ada, Miss. B, C, A. Sama dong. Cuma berubah tempat saja. Kalau sudah selesai, berarti tidak ada yang bisa dipasangkan lagi. Sudah sampai di situ saja. Kalau 4 anggota boleh nggak, Miss? Lah orang anggotanya aja sampai 3, gimana bisa 4? Ya, berarti paling tinggi dilihat berapa jumlah anggotanya. Sekarang kita hitung, benar nggak himpunan bagian itu dapat 8? Cara yang ngecek adalah himpunan kosong tadi dapat 1. Ya, ini atau ya, bukan 2, tapi atau. Yang 1 anggota tadi dapat berapa? 1, 2, 3. Oh, dapat 3. Yang 2 anggota dapat berapa? 1, 2, 3. 3 juga, Miss. Yang 3 anggota dapat berapa? Dapat 1. Hitung. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 1, 8. Berarti benar ya? 8. Setelah dapat, ini namanya himpunan bagian. Himpunan bagian yang punya 1 anggota. Yang punya 2 anggota, 3 anggota, dan yang tidak punya anggota atau himpunan kosong. Lalu bagaimana cara menghubungkan ke himpunan kuasa, Miss Devi? Himpunan kuasa menuliskan semua himpunan bagian. Lambangnya apa? T, power set tadi, ya. Lalu himpunannya apa? Oh, himpunannya A. Setelah itu sama dengan tuliskan semua himpunan bagian. Berarti buka kurung kurawal besar, dimulai dari yang tidak memiliki anggota. Tulis aja begini, koma, lalu ada A, lalu ada B, lalu ada C, koma ya. Lalu ada yang kedua nih, AB. Lalu ada AC. Lalu ada BC. Lalu yang terakhir ada ABC. Setelah kurung kurawal ini kan belum ditutup nih yang besar ini. Tutup dengan kurung kurawal yang besar. Kita lihat jumlahnya benar nggak ya? Ada 8. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah selesai. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Sampai di sini adakah yang mau bertanya? Miss, kalau di sini dapatnya 8, di sini dapatnya 7. Kemungkinan kesalahannya hanya 2. Cara ngitungnya di sini yang salah atau ada yang kurang di sini anggotanya. Himpunan kosong pasti di setiap himpunan bagian selalu diselipkan himpunan kosong. Jadi kalau kalian buat yang B itu pasti ada himpunan kosongnya. Ya. Jadi selalu ada himpunan kosong sebelum himpunan anggota karena dia dianggap, dimisalkan dia tidak punya anggota. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Halo, anak-anak kelas 7A. Tidak ada ya? Oke, sekarang lihat LKS kalian. Lihat LKS kalian halaman. Ini tadi, ini yang nomor 2, nomor selanjutnya. Oke.
2 yang mana, Alicia? 2 anggota, gitu kali yang di atas. Itu rumus cara cepat supaya tahu. Kan kalau ini hitungnya satu-satu nih. Jadi diberikan rumus cara cepat untuk ngecek apakah jumlah himpunan anggota yang kalian cari itu benar nggak jumlahnya segitu, gitu ya. Oke, lihat halaman 91 sampai halaman 92. Miss Devi tulis di kolom chat. Iya, Miss Devi sudah lihat, nak. Satu aja ini. Miss Devi kasih tugas satu ya. Ini tugas pertama kalian di bab ini. Ya, Miss Devi nggak pernah kasih PR kalian ya. Jadi dikerjakan baik-baik. Miss Devi akan bahas dan nilai pada pertemuan selanjutnya. Oke? Oke. Miss Devi akan... Enggak, nanti Miss Devi sudah jelaskan ya. Di sana, Miss Devi akan bahas dan nilai pada pertemuan selanjutnya, ya, karena Miss Devi kalau di TD Smart, Miss Devi nggak tahu apakah TD Smart ini sampai kapan, gitu ya. Jadi Miss Devi belum dapat kepastian, so nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, ya. Sudah ya, Miss Devi sudah lihat ya GOD, hanya Miss Devi memberikan tugas satu saja, ya. Oke, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena sampai siang hari ini Tuhan tetap menjaga kami, memberkati setiap jaringan kami, memberikan kami semangat dan memberikan kami kesehatan. Pada hari ini Bapa, kami telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini, kami bersyukur atas semua penyertaan-Mu. Saat ini kami akan beristirahat atau akan melakukan aktivitas selanjutnya. Kiranya Tuhan tetap senantiasa menjaga, menyertai kami, membentengi kami, memberkati kami, dan Tuhan tetap memberikan kesehatan serta semangat kepada kami. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami serahkan hari ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.